Semangat sore. Semangat, Assalamualaikum semangat warahmatullahi. sore. Assalamualaikum Aduh, senang, warahmatullahi. senang, Juma, senang Gurunda. dikunjungi sama Gurunda Juma ini. Ya, selamat kembali Alhamdulillah. hadir di sini, Lay Juma, Layku Juma. Iya, makasih saudaraku. Apologit Islam yang sangat ditakuti di dunia persilatan. Enggak, Ya, biasa aja pun. tapi kalau kalau di sini beliau itu ini sahabat saya, teman saja, nggak ada masalah. Benar begitu kawan? Iya, iya. Ya, Oke, lanjut. saya lanjut, Bang. Oke, Mas. lanjut. Lanjut ke Ya, lakukan sahabat. jadi keberadaan eksistensi wujud kidam bako ini artinya eksisnya ketuhanan ini, level pengetahuan Tuhan menyadari, Allah itu menyadari ya bahwa level pengetahuan manusia nggak akan sampai dengan wujudnya dia begitu. Jadi dia paham itu ada kesenjangan pengetahuan. Jadi kita nggak bisa menyamakan dengan pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia. Disadari itu. Jadi eksistensi keberadaan sumber penyebab ini sudah paham itu. Jadi dia menggambarkan pemahaman ini, makanya dia menciptakan makhluknya. Ini dasarnya supaya makhluk-makhluk ini mengenal dia. Nah, cara mengenal dia memang bukan dengan mewujudkan dia tampil di hadapan manusia itu sendiri, tetapi dia menggambarkan penciptaannya seperti alam semesta, keberadaan penciptaan dengan firman-firmannya ini. Nah, inilah dia gambaran tentang bagaimana supaya orang-orang manusia ini ya, cerminan dari dia ini yang dia telah gambarkan ini dipahami oleh manusia atas keberadaan ciptaannya begitu. Nah, kemudian itu pada satu level yang kita pahami sebagai level bayani. Jadi apa yang dilihat oleh manusia, level pengetahuan manusia yang bayani ini, dia melihat alam semesta, kemudian dia mulai memikirkan apa yang dia lihat, ya gitu kan. Nah, kemudian ada pengetahuan yang kedua. Pengetahuan kedua yang dititipkan kepada manusia itu adalah irfani, yaitu mulai masuk ke dalam. Ya, jadi dia mengenal pada dirinya. Maka kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Allah. Nah, artinya begini. Dia mulai masuk kepada pengenalan intuisi, rasa, batiniah. Nah, ini mulai pada level pengetahuan yang sudah mulai masuk pada merasakan gitu ya, merasakan keberadaannya. Nah, udah masuk kemudian juga pengetahuan pada level yang ketiga, yaitu burhani, mulai penggabungan daripada fakta realitas dengan perasaan irfani, maka muncullah konsepsi tentang kesadaran yang burhani, tentang eksistensi sebab dari segala, artinya penyebab utama ya, huwa awal wal akhir, artinya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Begitulah konsepsi pemahaman eksistensi keberadaan itu. Jadi kenapa ada sedikit perbedaan antara tidak bisa dirasa atau tidak bisa dilihat, tidak bisa di eksistensi Allah ini, karena memang level pengetahuannya itu berbeda. Itu yang saya pahami. Demikian Pak Ben ya. Luar biasa ya masukan Anda. Tapi saya melihat di sana itu masih di dalam narasi abstrak ya. Saya kalau Kristen itu adalah jelas itu Allah yang adalah roh itu ya, sesuai tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Yohanes 4 ayat 24, itu Allah yang adalah roh itu ya berinkarnasi menjadi manusia ya. Dia lahir melalui rahim Maria oleh roh yang sama. 9 bulan 10 hari Maria itu mengandung dan melahirkan seorang yang namanya manusia Yesus. Dan di dalam kemanusiaan yang disebut inkarnasi, dia berkenosis, mengosongkan dirinya, sehingga rahim bumi ini sanggup membuat dia, dan juga rahim daripada Maria itu sanggup membuat dia di dalam bahasa kenosis itu. Sebabnya dikatakan dalam Ibrani 2 ayat yang ke-7, dalam waktu yang singkat selama 33,5 tahun itu dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Jadi maksud saya ingin tadi suatu narasi jawaban secara absolut. Zat itu kira-kira apa? Kata zat ini kan banyak, ada zat padat, ada zat asam, ada zat lain sebagainya. Saya pingin ini penjelasan dari Gurunda ini, karena ada di sini ada Gurunda, 2 Gurunda ini. Yang di bawah Anda itu juga Gurunda. Silakan Bang Juma. Di sini kita diskusi ya, sahabatku ya. Baik. Silakan. Ya, silakan sahabat. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore buat teman-teman Kristen dimanapun berada. Ya. Ini pertanyaan yang sangat baik tentang zat. Jadi zat yang disandarkan kepada Allah itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bukan set at, tapi zat. Zat artinya hakikat. Jadi kalau dikatakan zat artinya hakikat. Oke, hakikat. Ya. Jadi kalau dikatakan zatullah berarti itu adalah berbicara mengenai hakikat Allah, berbicara mengenai pribadi Allah. Nah, bagaimana dengan hakikat Allah? Bagaimana dengan pribadi Allah ini? Pribadi Allah itu dia wujud, ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Nah, hakikatnya kemudian diterangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dirinya. Itu banyak diceritakan di kitabnya para nabi. Nah, kemudian esensi daripada hakikat Allah ini diuraikan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ikhlas. Diterangkan di sana bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, hakikat Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu hakikatnya adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Hakikat Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan hakikat Allah itu tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Gak ada yang kembar, gak ada yang setara, gak ada yang sama, gak ada duanya, gak ada kembarnya. Ya, jadi itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Hakikat Allah adalah Allah itu berdiri sendiri tanpa ada kemudian sekutu, ada Tuhan-Tuhan lain atau apapun ceritanya. Jadi zat Allah artinya hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak bisa digambarkan seperti makhluk. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Sama, karena kami juga menyembah esensi yang sama. Para nabi memperkenalkan Tuhan yang sama. Karena sejatinya Tuhan yang menciptakan teman-teman Kristen dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu, yang menciptakan umat Islam itu adalah sama. Tuhan kita itu cuma satu. Yang membedakan kemudian adalah agama kita kemudian menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada yang diajarkan oleh para nabi. Nah, contoh misalnya di dalam Guru Ndak Juma, saya potong Anda. Ya, ini silakan. Silakan. Sudah ada. Cek. Suara saya yang hilang atau iya, silakan. Suaranya Pak Ben kayaknya hilang. Pak Ben yang hilang. Ya, silakan Pak Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun sahabat berada, jumpa lagi kita pada sore hari ini. Tema yang disajikan oleh Pak Pendeta tadi terkait dengan Allah, hakikat Allah ya. Nanti kita akan giring beliau, hakikat Tuhan mereka itu seperti apa hakikatnya. Ya, kita lanjut lagi ya sahabat-sahabat. Request lagi sahabat-sahabatku. Ya. Tiba-tiba Oke.
Lanjut lagi, lanjut Pak Pendeta, Pak Ya, Pastor. oke. Sebentar, Gurunda Juma, laiku Juma. Baik. Ya. Kemarin kita berdoa bagi Anda, ya. Karena memang mungkin faktor fluktuasi panasnya suhu daripada perdebatan ini ya di dalam khususnya bertiktok ria ini, dan kita memang secara pribadi ada saya tidak katakan Anda di dalamnya, tapi kalau Anda merasa di dalamnya boleh juga. Penghujat akut begitu ya. Kita berdoa supaya Laya Juma ini boleh Tuhan jamah kelak menjadi seorang penginjil yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Karena apa? Yesus yang bilang, ya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, jadi begini sahabat. Jadi tentang Said Agil pernah katakan, kalau saya juga salah mohon dikoreksi. Allah itu tidak bisa dibuktikan ada. Di mana Allah bisa dibuktikan ada? Jadi Anda bilang tadi eksistensi daripada Allah itu ya adalah ada. Keberadaan zat itu adalah ada. Itu adalah suatu wujud. Tetapi suatu paparan yang Anda sampaikan itu lebih mengarah kepada sifatnya. Sifat daripada Allah itu. Kalau Kristen itu kan dia punya Allah bukan lagi suatu konsep, bukan lagi suatu ide, bukan lagi suatu angan-angan. Allah yang pernah nujul menjadi daging di dalam diri Yesus. Ya, dia lahir lewat rahim Maria selama 33 tahun dia berkenosis menjadi manusia. After before dia disalib, dia sama mulianya, nggak ada bedanya. Cuma ketika dia sebelum disalib, dia berkenosis mengosongkan diri. Itu kan jelas. Jadi itu fakta historil gitu sahabatku Juma. Yang kami mau tadi coba saya elaborasi, Anda bisa elaborasi nanti hubungannya dengan Said Agil yang berkata bahwa Allah itu di mana bisa dibuktikan Allah itu ada. Silakan sahabat, monggo. Iya, baik. Jadi tidak ada yang keliru dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena memang manusia tidak mampu melihat Tuhan itu. Nggak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Terkecuali kita ingin kemudian membelakangi data-data yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Di Islam udah jelas laisa kamitslihi syai'. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau Anda mengatakan, ada yang mengatakan Tuhan itu bisa dilihat, Tuhan itu bisa diraba, itu saya rasa mohon maaf kalau saya dikatakan sebagai penghujat. Saya katakan ya justru kelompok inilah yang kemudian menghujat Tuhan. Ya. 2 Tawarik 6 nomor 18, 2 Tawarik 1 Raja-Raja 8 nomor 27 jelas dikatakan Tuhan tidak akan mungkin turun ke bumi. Jadi kalau ada yang turun ke bumi, tanya dia. Nggak usah bawa Alkitab, Pak. Cuma Pak, jangan dipotong dulu Napiri. Beliau Anda adalah, bantah aja nanti. bantah aja nanti. Beliau adalah tamu. Siapapun yang naik di room ini kita tetap hargai. Soal begini teman-teman, berdialog itu keniscayaan. Kalau istilah orang Israel bergemarah. Tapi saya ingin sampaikan sebelum dialog dan diskusi ini berlanjut. Ingat, terminologi Islam dengan Kristen itu berbeda cara sudut pandang. Ini harus dijelas dulu. Saya pernah bilang kepada teman-teman, berkali-kali saya sampaikan, ketika kita tidak menemukan filosofi Monas itu didirikan, apa itu? Apa itu Monas? Monumen Nasional didirikan. Apa tujuan founding father itu mendirikan? Selama kita tidak mengerti, kita nanti akan bernarasi. Ada orang yang bilang narasinya itu adalah suatu menara pengintai, itu adalah tiang bendera raksasa. Tetapi yang jelas sahabatku, Monas itu adalah alu dan lumpang. Itu filosofi yang ada di dalam itu. Dan latarnya itu adalah ibarat lautan. Indonesia ini berjaya di dalam agraria dan maritim itu. Kita kaya di situ. Jadi selama kita tidak memahami filosofi apa yang ada, sudut pandang kita tidak sama di sana, kita akan berdebat. Makanya saya bilang, sudut pandang Islam dan Kristen itu berbeda. Yang bisa kita lakukan di sini bukanlah siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang paling benar, siapa. Kita tampung, ya, kita dengar, kita ketahui. Mengetahui belum tentu meyakini. Begitu teman-teman. Jadi nggak usah dulu dibantah. Ingin kita sampaikan di sini bahwa begini loh, sudut pandang saudara kita Muslimu tentang Tuhan begini, Kristen itu begini. Begitu kawan-kawanku. Monggo lanjutkan kembali Gurunda. Baik. Ini saudara Nefiri, Anda baca 2 Korintus 4 nomor 18 bahwa yang kekal itu tak kelihatan. Semua yang kelihatan itu adalah fana,
pasti punya batas waktu. 2 Dan itu Korintus yang berapa dia- itu sahabat? 2 2 Korintus Korintus 4 nomor 18. Ya, bagus Pak Iya. Pak Pastor mau bertanya. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, jelas sekali pencipta ini bukan dia tidak ada oleh karena dia tidak menyatakan diri sebagai makhluk. Ya. Inilah derajat iman. Iman itu mempercayai, meyakini tanpa meski dilihat kita percaya. Itu iman. Kalau dia dilihat, dirasakan, diraba, itu taraf percaya. Saya percaya ini adalah baju karena lihat. Gurunda sebentar Gurunda, laiku yang baik hati. Sebab Iya, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi Iya. di sini berbicara tentang eksistensi kekal yang tidak terlihat itu yang adalah roh itu. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu bukan tidak ada. Tadi narasi Anda di awal seperti itu. Lanjut sahabatku. Oke, baik. Jadi ini sudah sangat jelas kecuali didefinisikan dengan makna yang ada gitu, yang ya sesuai dengan definisi yang kita inginkan. Tapi yang terjadi kemudian di dalam tulisan 2 Korintus itu, yang tak nampak itulah yang kekal. Sementara yang kami sembah adalah yang kekal. Berarti yang kami sembah adalah yang tak nampak oleh mata. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Laisa kamitslihi syai'. Ada di dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17 nomor 20. Tidak ada yang seperti dengan dirimu. 2 Samuel 7 nomor 2. Enggak nampak Pak Juma. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan engkau. Itu Tuhan yang benar. Sementara ketika dikatakan bahwa Tuhan itu harus nampak, harus wujud, itu dibantah oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat. Lai Juma, saya ingin Juga Anda nggak belum nampak, menjawab. Pak Juma. Sebentar dulu, Pak Nafiri, sebentar sahabatku. Izinkan Gurunda. Saya mau tanya Anda, pertanyaan saya Anda belum jelaskan. Eksistensi keberadaan Allah itu apa? Kami ingin apakah hanya sebatas sifatnya? Apakah hanya Iya. sebatas perbuatannya? Apakah sebatas apa? Kalau hanya Iya. itu nanti sebatas itu, Yesus pernah bilang Allah menurunkan hujan buat orang berdosa maupun buat orang tidak berdosa. Tidak ada Baik. masalah. Kami ingin ada sesuatu yang Anda sampaikan secara ilmiah. Apa sih Allah yang adalah zat itu yang Anda katakan itu adalah suatu keberadaan? Kami ingin dengar itu. Baik, Lanjut, Pastor. Baik. Jadi di sini kesalahan saudara-saudara dengan mengatakan Allah itu zat. Keliru itu. Sama kekeliruannya ketika dikatakan Allah itu roh. Itu juga keliru. Karena roh itu adalah makhluk. Dikatakan, sekali lagi saya katakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi bagaimana mungkin kemudian saudara-saudara saya meminta, coba kau terangkan hakikat Allah itu seperti apa? Maksudnya seperti makhluk gitu. Mau diceritakan, oh dia segi 4, oh dia punya Lai Juma, makanya kami minta paparkan di sini apa Ya, itu ini saya Allah. sedang memaparkan. Ya, oke. Jangan Ini saya sedang paparkan. Jangan Anda bernarasi penyimpulan atau suatu ofensif di situ. Jangan. Anda jelaskan zat itu apa menurut supaya kami tahu. Silakan. Iya, Lanjut. yang pasti zat itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Itu dulu. Ya, bukan Ya. makhluk. Lalu apa? Lalu dia khalik, dia pencipta. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Tidak bisa. Kenapa kami mengimani ajaran para nabi? Kami mengimani kitab-kitab terdahulu. Anda nggak bisa membantah itu, nggak bisa Anda membatasi saya. Terus kemudian esensi daripada Allah, hakikat daripada Allah itu kul huwallahu ahad. Dia maha esa, dia tunggal, dia tidak jamak. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Sang Khalik adalah tempat sandaran makhluk untuk meminta segala sesuatu. Lam yalida wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Nah, kemudian saya diminta, coba Anda jelaskan hakikatnya seperti apa. Ini hakikatnya nih. Dia ahad. Dia tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan dia. Itu hakikatnya. Itu bukan hakikat kawan, itu sifat. Itu hakikat. Itu hakikat.
Itu Nah, hakikat. sekarang, oke. Nah, itu Sekarang kita melihat banyak narasi sekarang bahwa hakikatnya itu adalah Allah, sifatnya itu adalah Muhammad. Anda gimana membantah itu? Tolong itu diluruskan, apakah itu Saya narasi tidak yang pernah salah? saya tidak pernah menarasikan bahwa Allah itu adalah Muhammad. Tidak. Kita mendengar, Saya sedikit gimana? Lalu Anda pernah mengutip Yesaya 9 ayat 5 itu merujuk kepada Oke. Tolong Oke. ini boleh, ini supaya Oke. edukatif Oke, sifatnya. saya luruskan Baik, supaya baik. tidak diulang-ulangi kebodohan seperti ini. Saya luruskan. Jangan ada narasi begitu, Juma. Kebodohan enggak usah. Ya, itu adalah kebodohan, Pak Pendeta, Secara Pastor. akademik Anda berargumentasi secara ilmiah di sana, silakan. Nggak perlu Oke. narasi-narasi begitu. Ya, karena itu Silakan. fakta. Jadi Buat Anda itu saya fakta. ya itu buat Ya, saya ya. memang, buat saya. Ya, oke, Buat orang yang silakan. lemah akal tidak. Jadi saya 9 nomor 6 itu saya katakan, kalau itu dipaksakan untuk Yesus, itu enggak mungkin, enggak cocok, enggak pas. Itu untuk Hezkia. Tapi kalau dipaksakan untuk Yesus, maka lebih pantas itu didudukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kolerasinya apa, sahabat? Benang, Oke, yang pertama, benang coba. merahnya apa? Oke. Coba kita lihat di dalam Yesaya 9. Silakan, ada enggak yang bisa buka? Yesaya 9 nomor 6. Silakan. Boleh kita baca. Baru kita uji Ya, apakah itu sesuai ya. dengan Yesus atau tidak. Ya, Yesaya 9 ayat Iya. yang saya tampilkan Oke. ya. Iya. Teman-temanku, kita ini ya, kita belajar ya. Iya, silakan. Pakai grep aja, grep. Ya. Iya, sebentar ya sahabatku. Juma masih puasa, sahabat, masih puasa. Masih. Saya puasa sama seperti Yesus, Bang. Wih, luar biasa. Saya juga puasa, sahabat. Tapi orang Kristen itu nggak perlu ketahui orang puasa, kawan. Ya, karena minyakilah rambut. Iya, ketika betul. Puasa itu berpuasa, memang cuma ya. rahasia antara yang melakukan Iya, dengan iya. Tuhannya. Iya. Ya, boleh dibaca, silakan sahabatku. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini telah lahir, bukan akan lahir 600 tahun kemudian. Yesus gugur di situ. Past Oke. tense itu maksud Anda ya? Ya, itu Yesus gugur di sana. Termasuk Muhammad juga belum lahir di Yes, situ. termasuk beliau. Makanya saya katakan kalau itu dipaksakan untuk Yesus, maka Iya. lebih pantas beliau. Next on. Oke, lalu dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan apa yang dipimpin oleh Yesus? Ya, dia disebut Mesias Israel. Saya Pemimpin tanya, Israel. saya tanya, lambang Ini pemerintahan apa? lanjut aja dulu dibaca. Gak bisa kan? Lanjut Ah, dibaca. Rasul Ya, ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lambang Juma, pemerintahannya itu adalah Al-Quranul Karim. Islam. Juma, Ya. ini dibaca selanjutnya. Sabar Bang, ini kan saya diurai dulu Bang. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Enggak dibaca Islam. dulu semua, dibaca dulu kelar baru Anda narasikan. Jangan takut, gitu. jangan takut Bang. Jangan takut. Don't worry, brother. Saya akan habiskan ini I satu-satu. believe you. Saya akan Oke. habiskan satu-satu. Oke? Next on, brother. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus sama sekali nggak punya pemerintahan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memimpin bahkan sampai hari ini kepemimpinannya. Oke, Islam masih tetap ada sampai hari ini. Lalu namanya disebut sebagai penasehat hingga mereka bersatu dan menyembah kepada Tuhan yang satu. Yesus tidak mampu menasihati Bani Israel, malah dia ditolak. Terus Lanjut, dikatakan lanjut dulu. Allah yang maha perkasa, Allah yang perkasa. Yesus Muhammad perkasanya itu di mana? Allah. Muhammad itu Allah yang Allah, perkasa. Allah di sini apa ini? Allah ini. Ini Allah di sini apa maksudnya, Pak? Anda narasikan aja silakan dalam terminologi Anda. Allah. Silakan. Ya, Allah di situ dimaksudkan adalah utusan Tuhan yang datang kepada manusia, bukan Allah yang maha perkasa. Sama seperti Yesaya, Yeremia, kemudian nama-nama para nabi itu semuanya ada sifat Allah yang dinobatkan kepada mereka. Jadi Allah yang maha perkasa, Allah yang perkasa dengan Allah yang maha perkasa itu berbeda. Allah pencipta langit dan bumi itu maha perkasa, sedangkan yang dimaksud di sini adalah perkasa. Yesus perkasanya di mana? Lanjutkan, tangan saya pegel ini, lu ayo. Lanjutkan dulu baca itu. Kemudian Bapak yang kekal. Beliau Rasul Muhammad SAW. Raja Damai ya udah, nanti Anda aduh pegang Oke. tangan gua kok bikin Saya hafal dalilnya Pak Pastor, jadi tidak perlu Anda pegang, tidak perlu Anda tampilkan. gitu ya, mantap. Iya. Walau itu bersifat hermeneutika ya, tafsirannya. Ya. Dan Ya. ini juga tafsiran untuk Yesus, nggak pas sama sekali. No Tafsirannya pun problem. nggak cocok. Nah, itu No dia problem. makanya No problem. muncul narasi saya, Pak Pastor. Kalau ini dipaksakan untuk Yesus yang dipersembahkan kepada dewa Molok itu lebih baik
dipersembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak, ya no problem. Mau diklaim itu dia. juga buat Juma juga Jadi- no problem, silakan. aja. Jadi sudah jelas ya Pak Pastor ya, bahwa yang saya maksud itu sangat jelas. Raja damai, dia mampu mendamaikan Arab Saudi. Yerusalem tidak pernah damai sampai hari ini oleh Yesus. Masih kacau balau, Pak. Tidak pantas dia disebut Raja damai. Itu yang saya katakan kepada bapak-bapak sekalian. Oke, sekian dulu. Boleh Oke, ada sekian. ya ada teman-teman, sekian dulu untuk sementara. Ada teman-teman yang Iya. bisa bantah, silakan. Edukatif Silakan. ya. Edukatif kawan-kawan. Ya silakan Gurinda. Kalau ini bukan Gurunda Juma, ini Gurinda. Iya. Teman-teman, Silakan. saya mau beritahu Anda, lihat di roomnya Pastor Ben itu 574 yang nonton sekarang. Kita bisa asik di sini. Ya karena saya yakin Juma ini juga seorang pribadi yang punya hakikat hati nurani. Ya saya sudah berdoa bagi dia supaya dia dijamu oleh Tuhan seperti Saulus menjadi Paulus. Tapi kalau sempat beliau menjadi Paulus, jangan dulu. Ini hak saya untuk generasi tentang Anda. Anda pun punya ekspektasi kalau bisa Pastor Ben jadi Islam, enggak masalah. Kan gitu. Iya, silakan. Ya, lalu saya minta juga ini sebentar. Ini gip-gipnya jangan cuma sama Juma doang. Ini banyak di sini narasumber kita. Bagi-bagilah supaya ini Juma ini dayang-dayangnya nggak adil ini. Waduh. Ya, oke, lanjut Gurinda. Mainkan. Gaspol. Kencangin suaranya. Gaspol. Ya, bantah apa yang dikatakan Juma tadi. Ya, oke. Oke, baik. Yang dikatakan Juma tadi itu semua dia gagal paham, Pastor Ben. Jadi kata telah lahir itu adalah penglihatan. Penglihatan itu analoginya seperti mimpi. Dalam mimpi, contoh, saya lihat Juma panjat pohon, dia jatuh. Tapi begitu saya terbangun dari tidur, saya tanya, cek Juma tidak jatuh karena hanya mimpi. 1 minggu kemudian saya dengar informasi bahwa Juma di rumah sakit. Saya tanya kenapa Juma masuk rumah sakit. Teman-teman bilang dia jatuh dari pohon mangga. Ternyata mimpi saya terjadi nanti sebulan kemudian. Jadi begitulah pengertian kata telah. Jadi kata telah itu penglihatan. Dalam penglihatan itu semua sudah terlihat, tetapi faktanya nanti akan terjadi. Nah, yang kedua, lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan itu maksudnya apa? Yesus punya kerajaan di sorga. Nah, bukan seperti kerajaan di dunia yang dimaksud oleh Juma ini. Nah, jadi itu terjawab. Nah, oke, pertanyaan saya untuk Juma. Juma, sekarang saya tanya kau Juma. Apakah ajaran Nur Muhammad itu sesat atau tidak? Silakan jawab. Boleh dijawab. Dulu, saya tanya. Monggo Iya, Gurunda, silakan Gurunda Juma. kasih waktu saya dengan Juma barangkali biar cuma 5 menit Iya, begitu. apa yang Anda maksud dengan Nur Muhammad ini? Oke, Jawab definisikan saja, Juma. dulu. Iya. Jawab saja Juma. Enggak, apa yang Anda maksud? Tidak. Saya tidak pernah mengajarkan, Bung. Saya tidak pernah mengajarkan tentang Nur Tidak, Muhammad. maksudnya saya kan bertanya, apakah ajaran Nur Muhammad itu sesat atau tidak? Jawab saja, Ya, sesat atau saya tidak? tanya, ajaran apa itu ajaran Nur Muhammad? Ajaran apa, Bung? Saya tanya dulu, ajaran apa? Masa itu? kau tidak tahu? Masa kau tidak tahu ajaran Nur Iya, Muhammad? saya tanya kepada saudara, itu ajaran apa? Oke, Gurinda, yang Anda bisa tahu, jelaskan. Kalau Anda tahu, jelaskan. Nggak tahu, kita tanya Muslim yang lain. Masih ada Muslim yang lain di sini. Silakan. Apa yang Anda tahu Oke. tentang itu, Nur Muhammad itu? Ah, baik. Nur Muhammad itu adalah bahwa Muhammad tidak sama dengan Allah dan Muhammad tidak sama dengan manusia. Iya. Bagaimana? Ilmunya dari mana itu, Bang? Ilmunya dari mana? Sudah, saya tanya, Ya, kau paham tidak ini? Ya, saya tanya ilmunya dari mana? Anda dapat Harus pakai referensi. Anda dapat Bang. ilmu dari Harus pakai mana? referensi. Buka. Kalau cerita Tidak, yang Nur saya tanya Muhammad sama harus kau ini paham. benar atau Iya. tidak? TikToknya buka. Saya lah. tanya. Enggak, saya tanya dulu Anda dapat informasi dan ilmu seperti itu dari mana? Oh, enggak perlu. Mohon maaf, Saya cuma tanya, benar Bang atau tidak? Zuma, mohon maaf, saya mesti jelaskan ini. Ini orang nggak Oke, paham bertanya. Iya. Oke, silakan Kemas, silakan. Apa ya? Langsung to the point. Apa itu Nur Muhammad? Nggak usah melebar Iya. kemana-mana. Iya. Supaya Ini diskusinya Nur Muhammad ini progres. menurut ini kan pemikiran para tasawuf. Jadi ini keluar lagi nih, ini pemikiran para Tasawuf tasawuf. Muslim yang bersifat rohani roh ya itu ya. Oke, silakan. Ya, Ibnu Arabi dan seluruh ya para pemikir tasawuf. Jadi ini Anda ini dan konteksnya Juma orang ini tidak mempercaya itu
Muslim tasawuf itu nggak percaya tuh. Bukan soal nggak percaya, beda. Bang Zuma dengan saya mungkin literasi pengetahuannya kan berbeda. Nggak semua orang harus sama. Oke, Bang Anda Zuma jelaskan hebat aja. dalam Silakan bidang jelaskan itu. Memang kalau Ya, Anda konsepsi para orasinya jago Juma ini. ya para pemikir tasawuf ini ketika Allah itu ingin menciptakan alam semesta, dia sudah menciptakan ciptaan yang pertama yang disebut dengan Nur Muhammad ini adalah prototipe dari apa yang dia ingin Prototype. ciptakan. Iya, Yes. lalu nanti anti-type-nya itu adalah Muhammad gitu. Artinya begini, prototipe bukan artinya kesempurnaan dari prototipe yang terakhir ya, yang dibawa. Jadi prototipe ini ada cahaya Nur Muhammad ini adalah nur cahaya yang Ya. ada yang bisa masuk kepada para nabi dan puncaknya adalah kesempurnaannya pada Nabi Muhammad. Begitu. Maksud saya anti-type-nya penggenapannya di Muhammad, begitu sahabat. Iya betul. Oke, lanjut next. Tapi Oke. bukan secara fisik ya. Oke lanjut silakan. Itu kalau mau bertanya harus paham dulu. Jadi kalau udah Oke, paham baru oke. tanyakan ke Bang Zuma. Itu Ya, bisa begitu. ditangkap itu Gurinda, kira-kira begitu definisi saudara kita Kemas mendefinisikan. Anda puas nggak puas ya terimalah. Bisa Anda Ya, terima itu? karena ada literasinya gitu ya. Ada Oke, literasi. oke. Terima kasih. Jadi Kalau begini, ada Pastor Ben. kalau ada literasinya disiapkan nanti kita tampilkan di screen. Silakan, Gurinda. Begini Pastor Ben begini. Iya, Jadi, monggo. Nur Muhammad itu adalah seperti yang dia katakan tadi. Jadi sebelum segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu menciptakan Nur Muhammad dulu. Nanti Nur Muhammad ini yang menciptakan manusia, dunia, dan segala sesuatunya. Betul tidak? Ya, next on, brother. Mana mereka ini? Mana mereka? Juma dengan siapa semua ini? Pokoknya Iya, narasinya, ada. Bung, narasimu itu tolong bawa datanya, dalilnya di mana, Bung? Jangan berasumsi gereja ke sini. Asumsinya pakai data. Oke, Mana datanya? gini, Guru. Tolong Gurunda, datanya sebentar. dalil Al-Quran atau hadits. Juma, Kemas Iya. tadi sudah jawab itu. Dia sudah benar itu, Kemas. Iya, itu dalam ilmu tasawuf, paham saya, tapi itu bukan ranah Anda. Kenapa Anda tidak mengerti? Ada dalil? Lai Juma, sebentar. Biarkan dia dulu bernarasi, Anda nanti akan kita berikan. Anda tadi Gurinda mendengar tadi suatu paparan daripada teman yang tadi tentang itu, bisa nggak menerima itu? Atau ada tambahan dari Anda gitu? Silakan. Itu sudah tadi saya tanyakan kepada mereka, Pastor Ben. Itu kan ajaran di tasawufnya mereka. Jadi saya tanyakan apakah ajaran itu sesat atau tidak. Mereka nggak bisa Oke, menjawab, oke. Pastor Ben. Oke, Bu, jangan Jawab dibilang saja. nggak bisa. Kita tanya Juma sekarang. Silakan Juma. Iya. Anda Apakah ajaran apa itu yang Anda sesat atau katakan tidak? itu? Iya. Saya kalau membahas Islam, saya harus ada data. Kalau cuma asumsi mimbar seperti itu, saya nggak bisa. Tolong kasih Apa yang Anda mau katakan tentang fakta narasi itu ada, Nur Muhammad itu ada, banyak itu tersaji sekarang di medsos ini bahwa Nur Muhammad itu ada. Tadi disampaikan walaupun itu dari suatu hermeneutika tafsir tasawuf ya Islam yang bersifat rohani ya, saya bilang nanti mistik itu kurang pas itu ya, dan mereka meyakini itu. Anda bagaimana? Anda meyakini itu? Kalau Anda meyakini bagaimana? Kalau Anda tidak meyakini, apa yang Anda mau katakan meng-counter attack itu? Silakan sahabat. Iya, jadi kalau Anda berbicara mengenai Nur Muhammad itu adalah ciptaan, pemahaman tasawuf bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini itu berdasarkan keinginannya dia. Berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendakinya. Saya Jadi hanya bisa Nur Muhammad itu adalah ciptaan. Itu teman-teman itu Betul. harus sudah Nur Muhammad itu adalah tervalidasi. ciptaan. Itu udah tervalidasi. Lanjut. Itu Jadi adalah bukan ciptaan. Allah itu sendiri, bukan Allah Bukan. itu sendiri. Jelas ya. Oke, lanjut. bukan. Iya. Nah, kalau misalnya Anda bisa memberikan narasi yang lebih valid dengan membawakan data-data, tolong tunjukkan datanya. Karena yang saya tahu Al-Quran menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr QS litubayyana berapa itu? Gurunda itu QS berapa Gurunda? litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gurunda itu Juma itu QS berapa Gurunda? Supaya kita teredukasi juga. Al-Quran QS berapa surah itu? An-Nahl surah berapa itu ya? Saya nggak hafal kalau nomor-nomor surat. Saya hanya tahu Namanya apa itu? surah An-Nahl. An-Nahl. An-Nahl berapa Iya. sahabat? An-Nahl 44.
bahwa baginda Anda- Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menjelaskan apa yang harus terjadi, apa yang harus manusia lakukan di atas muka bumi ini. Manuzila ilaihim. Jadi kawan-kawan, hari ini, sore ini, Gurundamu Zuma berhadapan dengan Gurinda. Dia tidak mampu menjawab apakah ajaran Nur Bentar, Muhammad itu jangan sesat ada, atau tidak. jangan ada narasi begitu, jangan ada kata-kata. Bukannya saya sesat tadi dulu. menjawab, Bung. Ya, ya Dan ini sebentar, pertanyaannya, saya akan saya balik tam- nanya kepada Anda sebentar habis ini. Halo, Oke. halo. Saya tampilkan data dulu. Ya, Iya. dari apa yang disampaikan Gus, supaya kita jangan burung beo ya. Kalau burung beo, burung Nih ada data kan nuri, saya punya iya. data. Nah ini si Gurinda ada nggak datanya? Sebentar, nanti kita minta. Ya, ya sebenarnya Data narasi. saya Ya, Data saya ada. Ya Benarkah silakan ini- tunjukkan. Surah apa, An-Nahl ayat berapa? 103, Surat Sebentar. An-Nahl 103. An-Nahl? Ini An-Nahl dulu, 103. ini dulu kita selesaikan, sahabat. An-Nahl Benarkah ini 103? Gurunda Juma, Iya, iya, An-Nahl ayat 44. Mereka, permisi ya teman-teman muslim ya, saya baca walau ini di dalam Latinnya. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan adzikir ya dalam kurung Al-Quran. Ini narasi Anda tadi. Apa yang Anda Iya. mau katakan tentang ini? Betul. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh umat manusia untuk Belum menjelaskan. selesai. Saya belum selesai kawan ya. Kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Oke, lanjut sahabat. Iya. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menjelaskan kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada Bani Ismail. Ya, tapi kepada seluruh umat manusia apa yang kemudian ingin diajarkan Allah kepada manusia tersebut, apa yang Allah inginkan agar manusia itu lakukan, diajarkan kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang coba kita adu datanya, kita jelaskan apa, tunjukkan datanya tadi si Gurinda ini di Al-Qur'an surah berapa? Oke, silakan Gurinda, saya berikan waktu. Apa tadi dalil Anda apa tadi? 103. Surat An-Nahl 103. Apa itu surah Surah An-Nahl. Apa yang jelas ngomongnya, Kak? Kalau nggak An-Nahl 103. Surah An-Nahl. Nggak ada sederhana. Saya Tuduhan tuduhan QS, dia belajar kalau kepada bisa- orang ajam itu. QS Loh, aja, dia belajar. QS berapa itu? QS berapa? Kalau Ini- An-Nahl 103. An-Nahl 103. Ana 103. Itu sudah dijawab sendiri ayat itu, Bung. Wahasa lisanu arabiyyum mubin. Padahal Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang jelas. Sudah dijawab ayat itu sendiri. Ini tuduhan orang-orang kafir. Kalau surah An-Nahl ayat 103. Oke? Nah, saya boleh bertanya nggak satu pertanyaan kepada Gurinda atau kepada Boleh, seluruh silakan. Kristen? Jangan cuma satu. Satu aja, Banyak satu juga aja. enggak apa-apa, Bu Rin. Satu aja. Banyak-banyak. Oke, silakan. sebentar dulu, Gurinda, apa yang Anda mau maksud dengan tadi An-Nahl 103 itu? Apa mau Anda narasikan di sini? Jangan langsung harus kita tuntas. Dia ingin mempraktekkan kembali orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Pastor Ya. Ben, minta maaf saya Pastor Ben. Ini kalau saya cerita betul, saya bongkar habis ini. Wah, Ini saya bisa ditangkap Pastor Ben. Bisa ditangkap. silakan, tidak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab. Diskusi. Saya Ini tanggung jawab. diskusi, Saya nggak tanggung jawab. apa-apa. Atas Udah, nama udah. Zulkifli Saya 15, saya yang akan Ngomong menghadapi kosong, siapapun jangan yang akan menangkap Anda. Santai. Kita Tapi Anda jelaskan ini apa maksudnya nih? kita tampilkan dulu An-Nahl 103. Oke. Ya. Dan sesungguhnya, permisi ya teman-teman muslim ya, saya bacakan ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah diajarkan oleh seorang manusia kepadanya dalam kurung Muhammad. Ya, substansinya di sini hanya diajarkan seorang manusia bahwa sebentar. Ya. Oke, kepadanya bentar. Kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Silakan Anda narasikan di sini apa maksud Anda di sini. Silakan. Sudahlah, Bang Zuma. Kau tanyalah saya. Iya, Nanti kalau saya coba Anda teruskan, narasikan saya teruskan itu.
Justru Anda akan menyembunyikan Jadi kebenaran tuduhan, ketika Anda. Cuma Tuduhan ini siapa? Tuduhan yang di ANA 103 itu, toh, Mm-mm. Tuduhan siapa? itu tuduhan itu belajar kepada orang ajam itu. Mm-mm. Nah, Terus siapa yang menuduh? ajaran Nur Muhammad ini adalah ini sama dengan ajaran dari Triteos. Apa hubungannya dengan anajam yang anahal yang Anda bawa? Anajam itu adalah dia adalah orang Nasrani. Jadi dia non Arab. Jadi dia adalah beragama Nasrani. Oh, di mana itu Anda dapatkan ilmunya? Ya, namanya Baru itu nih, adalah ilmu baru. Jabar. Wah. Namanya itu Jabar. Jadi Jabar Di itu mana? agama Nasrani. Saya bisa murtad ini, Bos. Boleh kalau mau murtad di sini langsung saya Di mana? Dari mana ilmunya itu? Cuma nanti kau belajarlah lebih dalam lagi. Nanti kau cari sendiri lah. Gitu ya. Oke. Saya ajarin samamu ya. Saya ajarin samamu ya Gurinda. Sebentar. Sabar, saya punya hak Bang jawab. Juma dengan Gurinda. Oh, mau dijawab dulu, silakan sahabat. Iya dong. Ya, monggo, Jadi Al-Qur'an sahabatku. surah yang Anda bawa itu jelas diterangkan oleh Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawabnya. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma zantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Al-Qur'an itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dijawab sendiri oleh Al-Qur'an. Bang Juma, tolong Anda bantai ini supaya ini tidak menjadi sebuah Sebenarnya isu liar. Pak Dan Pastor, sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Qur'an itu hanyalah diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya ini suatu misteri adalah bahasa ajam. Padahal ini dalam kurung Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Oke, Anda jelaskan terjawab ini. enggak? Iya, Ini boleh Anda sudah jelaskan terjawab ini. supaya Pak Pastor, ini Ya, sudah silakan. terjawab. Wahaza lisanu arabiyyum mubin. Orang-orang kafir pada masa itu menuduh Rasulullah Muhammad SAW belajar sama orang yang menutur bahasa ajam. Dijawab sendiri oleh Allah. Padahal ini adalah bahasa Arab yang jelas. Jadi surat ini turun setelah Mr. M ditahu belajar dari orang ajam. Jadi dia turunkan surat ini begitu supaya jangan untuk mengkanter tuduhan ini begitu ceritanya. Itu tuduhan. Dengar. Di ayat sebelumnya dikatakan kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq litubayyana lin-nas litubayyana lil ladzina amanu yuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, Roh Kudus yang menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Udah jelas kok. Tapi orang-orang kafir menuduh, tidak, beliau itu belajar kepada orang ajam. Tapi tidak ada fakta, tidak ada realita Rasulullah Muhammad SAW sebelum menerima wahyu itu belajar. Kutipan Anda saya boleh tampilkan An-Nahl 102 tadi ya. Iya, permisi dari teman-teman. Katakanlah Rohul Kudus. Jibril, apakah Rohul Kudus itu Jibril? Betul. Betul ya. Yes, betul. Menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri ya, kepada orang Muslim. Allah. Yes. Oke. Jelas kan udah terjawab. Jadi bukan Pastor Ben. Jadi begini. Monggo silakan. Ini yang saya sampaikan ini. Jadi dia buat seperti ajaran Kristen Triteos subkoordinat. Ya, Triteos subkoordinat itu ajarannya adalah Allah Bapa menciptakan Yesus. Jadi Yesus ini tidak sama dengan Allah Bapa. Nah, ciptaan mula-mula adalah Yesus. Jadi ajaran ini juga ciptaan mula-mula adalah Nur Muhammad. Oh, gitu. Sama ini ajaran ini. Begitu. Jadi
Dari sinilah yang dibilang dia dituduhkan dia belajar kepada orang ajam yang namanya Jabar itu. Jabar ini kan agamanya Nasrani. Pendetanya adalah Buhaira. Begitu. Jadi Ya, Sumbernya bagaimana- dari mana, Bung? Iya, bagaimana- Sumbernya dari mana, Bung? Oke. Dari mana Anda tahu? ya, Ada 103 ada ini. literasi. Sumbernya dari mana? Nanti kau Anda- cari sendiri lah cuma. Oh, Anda bisa tafsir. Anda bisa tafsir. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Oke, giliran saya bertanya, Pak Pastor. Tunggu dulu. Enggak, yang lain kita kasih kesempatan dong, Juma. Anda udah dapat proporsi. Untung Anda Iya. dilindungi ya, untung Anda dilindungi dengan dari pastor. Sabar Kalau Anda tidak, itu, sabar. muntah darah Anda. Enggak usah ada narasi begitu, supaya kita edukatif. Dia Ini terlalu sombong soalnya iya, Pak Pastor. Dia iya. nggak bisa baca Quran tapi sok tahu dia. Iya. Ya cocok lah namanya Gurinda, cocok pas. Oke, silakan sahabatku. 3 juta ini apa? 3 juta. Montri apa Shalom itu? Pastor, shalom Ah, Saferin, teman-teman Shalom semua. Hafirim. Ini apa ini? Anda jelas dulu gendernya ini. Apakah Anda Muslim, Kristen, apakah Mesianik atau apa ini? Harus jelas nih. Saya Boleh. tidak Kristen dan tidak Islam. Terus Anda mau apa nih? Karena membacakan kitab kami Yahudi tadi, Yeshayahu, maka saya sangat Oke, tertarik untuk Anda mengupas Anda dalam- boleh Anda boleh ajankan Shema Israel Adonai itu. Silakan, monggo sahabat. Kita ingin pronunciation Silakan, yang More jelas. Billy lanjut. Silakan. Shema Israel Adonai Adonai Echad. Baruch Shem Kefot Luar biasa. Waduh, merinding bulu kudus saya. Itu betul, itu pronunciation yang benar itu, saudara. Kalau saya menyebutkan mungkin enggak Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Paling saya begitu, tapi dengar beliau tadi luar biasa. Lanjut, apa yang Anda mau katakan? Ya. Tapi harus ada hubungannya dengan apa yang kita bahas. Oke. Ya, Jadi tadi kalau Yesus menarik bukan sekali. Tuhan. Ya, oke, silakan. Menarik sekali membahas tentang Yesaya 9 ya. Saya akan membaca- Ini ada orang yang punya barang di sini. Silakan. Ya. Jadi Ya. saya akan buka kamera, open cam. Oke. Sebentar. Ini Anda Mesianik kah atau apa? Agama Yahudi atau apa? Silakan sahabat. Saya Yahudi. Oh, saya agama murid- Yahudi. Saya murid Rabbi Tovia Singer. Kalau pernah tahu Rabbi Tovia Singer itu guru saya. Anda agama Yahudi, itu saja ya? Iya. Betul. Oke. Wih, mantap itu. Keluar dia semua ini. Ya, saya senang Iya. begini. Ini edukasi kawan-kawan ya. Kalau ada orang berdata begini, ada narasi, ada literasi, wah ini buat saya. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Semua More yang hadir di sini. Billy, More, habis ini Ya, saya ya. dikasih kesempatan untuk bertanya satu sama Gurinda ini. Ya. Boleh. Iya, Jangan iya. dia host Oke. yang itu yang punya gimana Nggak, sih? jangan sampai Gurinda lari gitu loh Pak Nggak, Pastor. udah saya ikat kakinya, udah saya ikat Oke, kakinya. oke. Kalau dia Baik, sempat macam-macam nggak saya kasih naik lagi di room ini, silakan. Ya. Juma, stres Ya. Juma. Oke, monggo. Oke, di sini berbunyi ki yelet yulat lanu bin nitan lanu. Fataiha misrah al shikmo vaikra shemo peleyo el gibor aviat syar shalom. Oke, Syar yang shalom. yang artinya for a child has been born, seorang anak telah lahir, karena yulat itu adalah past tense. Jadi anaknya sudah Yulat lahir. past tense. Iya, Ya, past tense. yang telah lahir. Ya, oke. Telah lahir. Past tense. Seorang anak telah lahir, bagi kita seorang anak laki-laki has been given to us, telah diberikan kepada kita. Lambang kerajaan atau the dominion will rest on his shoulder, ada di bahunya. The wondrous advisor, ya, sang penasihat ajaib, yaitu Tuhan sendiri. El Gibor atau Tuhan Allah yang perkasa, Tuhan sendiri. Aviat, Bapa yang kekal. Called, Eternal menyebut Father. siapa? Hizkia. Syar Shalom. Terima kasih. Jadi dalam kacamata pandangan Yahudi soal ini sudah jelas bahwa itu merujuk kepada Hizkia karena anaknya sudah lahir. Hizkia. Betul. Jadi begitu. Apakah Yesus itu mengenapi nubuat ini? Tidak, karena Yesus tidak pernah mempunyai lambang kerajaan. Kerajaannya pun tidak ada sampai sekarang.
Kalau dia di surga, silakan dia berkerajaan di surga. Tapi Baik, ini Anda mau katakan bahwa itu tidak merujuk kepada Yesus yang dalam Sama sekali terminologi tidak. Kristen adalah Mesias, dan itu juga tidak merujuk kepada Muhammad. Anda mau katakan itu? tidak, Jelas tidak? tidak. Tidak, kedua-duanya. Iya. Yes. Pastor Ben. Ya, silakan. Enggak, Jadi saya begini, biar kita lanjutkan dulu beliau. Ada yang Anda mau katakan lagi tentang ini supaya edukasi, jangan cuma sebatas Iya, itu. begini Pastor Ben. Jadi Enggak, saya sebentar jelaskan Gurinda, sebentar dulu 3 juta ini biar beliau memberikan sebuah apa motivasi Anda berkata itu. Berarti dua-duanya ini yang di dalam pandangan agama Yahudi, Kristen dan Islam ini adalah goyim, dipandang seperti perempuan Kanaan yang Yesus pernah bilang. Gimana Anda? Ya, goim itu orang Israel juga disebut goy kadosh. Orang Yahudi disebut goy kadosh. Jadi goim itu bukanlah konotasi yang buruk sebenarnya. Itu hanyalah bangsa-bangsa di luar Israel disebut goim. Oke, bagaimana sebentar. Kami ingin ini kan agama samawi dari Abraham munculnya. Anda mau berkata tentang Kristen dan Islam ini dalam sudut pandang agama Yahudi itu apa? Coba Anda terangkan di sini dengan sejujur-jujurnya supaya kita, karena di antara kami berdua ini Muslim ketika menuduh Kristen itu kafir, ya Kristen menuduh Muslim itu teroris, itu kan menyakitkan sekali, saling melukai, Pak. Bagaimana Israel memandang Islam dan Kristen? Anda jujur menjawab itu, silakan. Oke. Orang Yahudi memandang Kristen, memandang Islam, mereka menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah Hashem menurut Yahudi. Kalau orang Kristen mereka tidak menyembah Hashem, mereka tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi menyembah Yesus. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke, karena kami percaya, Bang Juma, ini terlepas dari keyakinan, karena agama Yahudi itu ada beberapa di dalamnya tafsir. Ya, scholar Yahudi itu memiliki tafsir-tafsir tersendiri. Saya tidak mau perdalam di situ. Jadi Kristen percaya Yesus adalah inkarnasi Allah yang jadi manusia. Itu yang kami percayai. Itu sudut pandang kami. Hargai. Jadi itu adalah sudut pandang yang merujuk ya kepada firman Tuhan yang berkata Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah dia baiklah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam sudut pandang Yahudi, agama Yahudi, apakah Allah itu roh, sahabatku? Enggak. Bukan, justru roh adalah ciptaan. Kita lihat ya. Oke, kita ingin edukasi di sini. Kita tidak mau di sini perdebatan. Jadi roh itu adalah ciptaan, lalu di dalam sudut pandang Yod He Vav He itu, tetragrammaton itu apa wujudnya? Silakan. Hashem atau Tuhan pencipta langit dan bumi, Kadosh Baruch Hu, itu tidak punya wujud rupa, karena dikatakan di dalam kitab Torah, dikatakan di tengah-tengah api kalian mendengar satu suara saja, tapi satu rupa atau satu temuna atau rupa wujud pun tidak. Jadi Hashem, Kadosh Baruch Hu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak berwujud. Nah, yang kita bisa pahami Tuhan, kita bisa sentuh, kita bisa mengerti hanyalah esensi karakteristik sifatnya. Esensi karakteristiknya hampir sama dengan Muslim dong, itu tadi yang dipaparkan oleh. Lalu dia bisa didengar suaranya ketika Musa melihat punggung Allah di Gunung Sinai. Anda mau katakan itu apa itu? Waktu yang di Gunung Sinai itu kan Musa meminta untuk melihat Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa melihat aku tapi tetap hidup. Artinya memang tidak bisa. Tapi Musa bisa melihat punggung Allah di situ. Oh, kalau di situ yang dilihat adalah talit, hanya talit. Apa itu talit? Teopani atau apa? Talit itu adalah kain sembayang orang Yahudi itu, yang warnanya hitam putih itu. Nah, dan waktu dia lewat, dia hanya menyebutkan namanya, Erek Apaim, lamban marah, Gedel Chesed, penuh dengan belas kasihan. Ada 13 atribut atau esensi nama Tuhan yang disebut oleh Tuhan. Oke, Anda berkata tiang api, tiang awan itu apa itu? Teopanika atau apa, bahasa apa itu? Oke. Kami sebutnya itu Be'amut Anan atau tiang awan, Be'amut Esh atau tiang api. Be'amut Anan, Be'amut Esh. Nah,
tiang awan dan tiang api ini adalah ciptaan Tuhan. Seperti itu di dalam Alkitab sering ada Oke, sahabat. Saya tidak ingin membenturkan agama Yahudi dengan Islam. Islam berkata la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, bahwa nama Allah itu, nama Tuhan itu adalah Allah. Bagaimana Anda merespon sebagai agama Yahudi yang untuk melafalkan tetragrammaton yod he vav he itu sampai hari ini tidak bisa disebut? Itu bagaimana Anda ketika ada orang yang berkata bahwa nama Hashem itu ini, orang Yahudi sendiri tidak berani menggematriakan itu. Apa yang Anda mau katakan? Silakan. Oke, jadi ya YHWH itu saya mau kasih tahu sama teman-teman, itu merupakan akronim. Jadi kepanjangan dari beberapa kata, Haya, Hove, Vei, Hie. Artinya dia yang he was, he is, he will be. Dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Gitu. Itu YHWH. Kalau Anda seorang agama Yahudi, Anda bisa gematriakan di dalam paleo, di dalam bahasa paleo itu menjadi merujuk kepada apa itu yang disebut itu kepala kerbau itu. Silakan. Oh, itu hanya ada di kalangan Kristen Mesianik aja. Kalau di dalam Judaism, ya itu tafsiran para Mesianik gitu. Itu maksud saya teman-teman. Tetap kalau saya berkata bagaimanapun Mesianik, Judaism atau Yahudi itu sama, mereka itu memiliki tafsirnya masing-masing, hermeneutika. Sebabnya sampai kepada zaman Yesus ada Parisi dan Saduki itu, bahkan ada Herodion nanti di sana, memiliki mazhab-mazhab yang berbeda. Itu suatu hal yang biasa saja. Jadi tidak ada di sini. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ketika saudara kita Muslim melafalkan, menggematriakan la ilaha illallah, apa komentar Anda? Ya, artinya apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Oh, Eloh. Hashem huwa Elohim en od milvado. Itu dalam kalau kami Masya Allah. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Hashem itu sendiri. Iya, kan Anda berkata Hashem, walau itu bersifat kata sifat, ya, bukan kepada suatu proper name. Lebih mengarah kepada generic name kalau menurut saya. Tapi mereka berkata bahwa Allah itu adalah proper name. Anda boleh jawab ini. Anda tidak harus jadi sama dengan mereka, sama dengan Kristen. Anda jujur ngomong di sini supaya edukasi begitu. Silakan. Bagaimana nanya Allah ke saya, jadi bingung saya. Maksudnya gimana nih? Pertanyaannya coba. Muslim berkata, karena Anda tadi berkomentar bahwa sama saja Hashem dengan Allah itu, di dalam sudut pandang agama Yahudi, melafalkan tentang nama Tuhan, proper nama Allah itu tidak boleh, dipandang bersalah. Ketika Yesus menyatakan aku dan Bapa satu di dalam Yohanes 3:30-33, ketika Yesus dituduh, dituduh menista nama Tuhan. Hilul Hashem, itu. Bagaimana Anda berkata itu? Ya, silakan. Proper name dari HWH. Jadi sering kebalik ya teman-teman Kristen. Saya akan bawa datanya. Jadi proper name dari HWH itu ada 3. Jadi jangan kebalik. Jadi HWH itu bukan proper name, tapi dia memiliki 3. HWH itu memiliki 3 proper name. Ya, silakan. Elohim, El dan Shaddai. Saya akan kasih datanya di sini. Masya Allah. Jadi tunjukkan data-datanya, sahabat. Nanti coba dikolerasikan, dielaborasi, ya, seperti apa yang dikatakan Allah kepada Musa. Namaku adalah Ehe, Eser, Ehe. Nanti Anda coba jelaskan itu bagaimana Anda mengelaborasi tentang. Silakan, tunjukkan datanya. Ini indah sekali ya. Kita bisa mendapat ilmu pengetahuan di sini. Silakan. Jadi ini, ya, the name YHWH is called in the 3 other proper names. Jadi YHWH bukan proper names, tapi dia memiliki 3 proper names. Proper artinya kan pantas. Jadi nama yang pantas bisa disandingkan dengan YHWH, yaitu Elohim, El dan Shaddai. El dan Shaddai. Nah, ada 72 nama Hashem yang equal sama 10 dengan 99 nama Allah yang disebut oleh orang Islam. Ya. Contoh El Gibor, ya, Al Jabbar,
contoh Hakadosh, Islam menyebut Al-Qudus. Al-Qudus. Contoh Assalam. apa ya? Assalam. Assalam, ya. Terus Al-Malik. Al-Malik kita menyebutnya El-Melech. Jadi esensi karakteristik Allah adalah raja. Tuhan di dalam Islam maupun Yahudi ada yang Al-Sadai, More Al-Sadai, Al-Aziz, yang maha perkasa. Iya, jadi ada Al-Sadai. persamaan. Makanya bukan tanpa alasan seorang ulama Yahudi atau seorang khacham Yahudi bernama Rav Sadia Gaon, tapi Sadia Gaon berani dia menerjemahkan tanah ke dalam bahasa Arab dan menyebut nama YHWH dengan Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Tidak masalah Juma, jangan dulu langsung merasa sudah di atas angin. Oh enggak, Tuhan itu memang satu. Dan beliau berkata, Pastor Ben. Ya, oke, lanjut. Sudah mau lobet. Jadi kalau Zuma mau bertanya kepada saya, kasih ya, waktu sekarang. HP sudah mau lobet. Oke, silakan. Okay. Salam NKRI ya, salam toleransi. Baik. Oke, lanjut, silakan. Pertanyaan saya, di dalam pengajaran Yudaism, Imamat 1 nomor 2 jelas dikatakan Dabber el Bani Israel. Ini kepada Bani Israel. Wa amarta. Coba Anda lapalkan sebentar lagi. Sabar dulu. Ini atau pastor dapar. Ini? Sebentar. Jadi pronunciation-nya harus jelasin dapar atau deper supaya jelas. Ada orang di sini. Dabber boleh dabber. Ya, dalet. Bani kepada anak laki-laki atau keturunan Israel. We amarta. Ya, saya langsung aja apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Persembahkan kepadaku min habbahema, persembahkan hewan orang Israel, Bani Israel diajarkan mempersembahkan kurban itu dari hewan ternak. Pertanyaan saya kepada saudara Gurinda ini, ya, Tuhan mana yang minta persembahan darah manusia? Kepada siapa darah Yesus Anda persembahkan? Karena yang ada di dalam pemahaman Yudaism yang kami tahu, sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah memberikan syariat kepada kaumnya masing-masing dengan mempersembahkan ternak sembelihan, bukan manusia. Kepada Tuhan mana dan kepada dewa siapa Anda mempersembahkan darah Yesus? Silakan. Kalau orang tidak paham, jadi jawabannya begini. Ya, silakan. Hewan dipersembahkan menghapus dosa, tetapi itu tidak bisa untuk menghapus dosa karena darah hewan. Suaranya udah kecil. Kencengin. Hewan. Gaspol suaranya. Hewan itu tidak bisa untuk menebus. Jadi darah itu adalah tipologi persembahan korban yang setiap tahun diadakan oleh orang Israel itu hanya gambaran. Nanti penggenapannya adalah darah Yesus sendiri, karena di Kejadian 1 itu diceritakan bahwa nyawa ganti nyawa. Jadi darah itu adalah lambang nyawa. Pertanyaan saya jelas, interupsi dulu. Pertanyaan saya, darah Yesus itu, darah manusia itu dipersembahkan ke Tuhan yang mana? Karena yang ada di dalam pengajaran kami, yang minta darah manusia itu hanya dewa-dewa, seperti dewa Molok. Nah sekarang kalau Yesus Anda persembahkan darahnya untuk siapa? Tuhan tidak menginginkan darah manusia. Tuhannya Israel tidak menginginkan darah manusia, yang diinginkan adalah darah hewan. Oke, jawab sahabat. Tolong dalil, jangan doktrin, silakan. Jadi di Taman Eden itu Adam dan Hawa kan melanggar, jatuh dalam dosa. Jadi dia mati. Waktu dia melanggar itu dia mati secara Sebentar di screen saya tampilkan itu ayat ya. Mungkin ini merujuk kepada siapa itu menjadi sebuah problem. Dan hampir segala sesuatu dicucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini harus clear ini. Ini kan ditanya oleh Juma. Darah binatang versus darah Yesus. Tuhan mana yang minta persembahan darah manusia? Silakan sahabat. Jadi perhatikan baik-baik. Waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dia mati gara-gara melanggar. Jadi Tuhan yang begitu mengasihi, mencintai manusia, dia tidak mau manusia ini mati kekal. Sehingga dia sendiri yang
turun inkarnasi menjadi manusia untuk menggantikan kita supaya kita jangan mati kekal, begitu Juma. Aduh, Karena- dalil saya minta Tuhan mana? Dengarkan dulu, Bung. Imamat 1 nomor 2, Tuhan perintahkan mempersembahkan hewan. Di dalam Imamat 20 nomor 3, Imamat 18 nomor 21, 2 Raja-Raja 23, 2 Tawarik 28, Yeremia 7, Yeremia 32, Tuhan melarang mempersembahkan darah manusia. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang minta darahnya Yesus? Jawab. Tuhan mana? Tuhan Allah Israel. Di mana dalilnya? Itu tadi yang kau baca itu, persembahkan korban hewan sebagai tebusan. Tetapi itu hanya lambang. tidak Dalilnya bisa. Tuhan Bani Israel meminta darah manusia itu di mana dalilnya, Bang? Saudara Itu tadi Gurinda. yang disampaikan Pastor Ben tadi itu, ada itu yang dia kasih lihat tadi di Apa itu? Apa itu? Oke, Apa itu? Anda harus 103. Oke, saya tunjukkan kawan ya. Ada ini. Dengar ya. Itu apa tuh? Cuma dengerin sahabatku, Anda tidak harus Iya. sama dengan kami. Kalau Anda sudah sama dengan kami, Anda sudah Kristen. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, ini Yesaya 53 ya. Dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira kena tulah dipukul, ditindas salah. Ya, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam. Pasti kalau udah ditikam sahabat, pasti mengeluarkan darah. Oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini apa ini, Pak Pastor? Dan Yeremia dengar dulu, sahabat. 53 ini apa? Ini Yesaya 53. Ini membuktikan Ini apa? bahwa Yang saya darahnya tanya, itu darahnya Tuhan itu mana yang tertumpah. minta? Ya Tuhan, Iya, yang saya tanya, dengar, ini saya jelaskan Tuhan dulu. mana yang minta ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh, ya. Jadi ada di sini dia ditombak, dia diremukkan, bilur-bilur itu pasti mengeluarkan darah, sahabat. Walaupun ini bersifat hermeneutika ya. Jadi saya mau beritahu bahwa Allah Kristen itu terlepas, Yesus tidak akan disalib kalau mayoritas Yahudi itu sudah percaya Yesus. Tapi ingat, Jadi Gurinda tidak Yesus, sanggup ini. boleh lah saya tambah, Sanggup. nggak apa-apa lah. Oke, Begini. Gurinda sebentar dulu, sebentar dulu, baru anda nanti. Wah, jadi hilang blank ini otaknya nih jadi Kristen percaya. Yang empunya Pak Pastor, mohon maaf, nanti yang mempunyya kitab kita tanyai Yesaya 53 itu apakah Tuhan yang datang dalam rupa manusia yang dibunuh Ya itu sekarang atau asumsi aja gitu. patut diduga apakah beliau itu bisa mewakili agama Yahudi, itu perlu patut dipertanyakan, temanku. Terlalu Ya, banyak kalau mereka aja di patut medsos dipertanyakan, ini. apalagi saudara-saudara Ya, Kristen. nggak masalah. Yang jelas bahwa Yesus ke-12 rasul itu Oh, dia yang punya orang- kitab. orang Yahudi asli. Ya bisa saja Pak saya Pastor. mengaku. Bisa saja saya mengaku seorang Yang- Muslim. Beliau Untuk yang sebuah- punya kitab. Ya, nggak bisa. Beliau juga saya lihat orang Indonesia kok. Mungkin yang beragama Yahudi nggak apa-apa. Itu Kata bukan siapa? saya menuduh, patut diduga. Beliau itu patut orang diduga. Yahudi. Ya terserah dia. Bani Israel beliau. Ya terserah. Saya juga bisa mengaku saya orang Israel. Nama saya Ben kok, gitu. Dari suku apa bisa saja saya Pastor mengaku Ben, seperti Pastor itu. Ben. Ya lanjut Pastor silakan. Ya. Ya, silakan. Sedangkan jumlah Saya minta saja data ini- ya. Pastor Saya Ben, minta data sedang- Gurinda, Iya. Tuhannya Bani Iya. Israel minta darah manusia. Silakan. Iya, begini Juma. Kurban yang kalian adakan setiap tahun itu, apakah kau Eh, tahu? Kenapa larinya ke sana? Yang saya tanya ini biarkan dulu. Juma, ini biarkan giliranmu dulu. mempertanggungjawabkan Tuhanmu Iya, yang biarkan dipersembahkan dulu. kepada dewa Molok. Biarkan dulu elaborasi itu, biarkan aja Juma. Yang penting waktu ini kita berikan kepada beliau. Silakan sahabat. Ya, Gurinda. saya minta dalil ya nanti ya. Iya, jadi begini Juma. Kau mengadakan kurban setiap tahunnya, itu adalah seperti yang kau baca tadi di imamat itu. Tetapi semua darah hewan yang kau persembahkan, yang orang Yahudi persembahkan itu ndak bisa menghapus dosa. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah, hanya darah Tuhanlah yang bisa menebus dosa manusia. Jadi Berarti yang mati, lalu kenapa jadi yang Yesus memerintahkan Dengar dulu, mempersembahkan Juma. kurban Dengar, kurban Dengar dulu, seperti Juma. kurbannya Nabi Musa? Tunggu, Kenapa? kau dengar dulu Juma. Kan yang melanggar ini kan manusia.
Jadi harus gantinya manusia, nyawa ganti nyawa, manusia ganti manusia, bukan manusia ganti binatang. Yang melanggar di Taman Eden itu kan manusia. Jadi manusia Lalu yang kenapa melanggar Tuhan di dalam imamat meminta hewan? Iya, itu hanya gambaran yang nantinya penggenapannya adalah Yesus, begitu Juma. Aduh, parah ini. Jadi maksudmu Tuhan pencipta langit dan bumi minta darah manusia, itu di mana dalilnya? Dalilnya itu tadi kan sudah saya bilang, di Taman Eden itu kan yang Dalil jatuh yang mana? jatuh dalam dosa itu kan manusia, Adam dan Hawa. Ini saya bacakan karena kayaknya kamu nggak ngerti bahasa Ibrani. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu kamu persembahkan dari ternak, yakni lembu, sapi, dari kambing, domba. Mana perintahnya untuk mempersembahkan anak manusia? Oke, boleh saya jawab ya teman-teman ya, supaya ada ininya ya. Jadi kami percaya ya teman-teman bahwa paralelisasi hubungan PL dan PB itu adalah keniscayaan. Ketika Yohanes Pembaptis katakan demikian, ya pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya coba hubungkan ini dengan Lukas 16 ayat 16 ya kawan-kawan. Karena tadi Juma banyak mengutip tentang ya, jadi pastor kita sepakat ya bahwa Yesus itu sudah beralih fungsi jadi hewan. Saya anak bacakan. Domba ya. Ini saya bacakan ya. Bukannya dia anak manusia, Bang? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berbuat memasukinya. Ya, itu dibantai Yesus dalil itu, Bang. Dibantai Yesus itu. Di dalam Taurat itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Gurinda, masih ada yang mau disampaikan? Silakan sahabat. Tunggu, Pastor. Itu dibantai Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17, Pak. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu, Pak. Jadi nanti setelah kiamat kalau mau batal Taurat itu baru batal. Ini perkataan Yesus. Amin. Jadi dibantai itu, Pak. Sebabnya Yesus begitu, bilang di salib itu, lai Jumat, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna di dalam diri Yesus semua Taurat itu. Karena tidak seorang pun yang bisa melakukan Taurat, termasuk Musa sendiri, gagal dia melakukan Taurat itu. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, Yohanes 7 nomor 49. Yesus di tengah-tengah Bani Israel mengatakan apa? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal aja terkutuk, apalagi tidak menjalankan. Gimana itu, Pak? Makanya saya tanya, Tuhan datang kepada para nabi meminta persembahan kurban. Imamat 1 nomor 2. Datang Kristen dari barat mempersembahkan anak manusia dengan melabeli Yesus anak Maria ini sebagai anak binatang, anak domba. Ini ilmu dari mana? Yang jelas Alkitab bilang nyawa segala makhluk itu ada di dalam darahnya. Jadi darah di situ adalah nyawa daripada Yesus itu yang diberikan menggantikan kami. Kami yang seharusnya binasa di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 saya bacakan ya kawan-kawan. Berarti ilmunya dari Paulus semua, Pak. Waduh, bukan dari Tuhannya Bani Israel. Anda jangan menghina Paulus. Paulus itu adalah rasul bukan besar saya menghina. kami. Maksud saya tameng yang Anda gunakan untuk membantah Yesus itu Paulus. Saya mau nanya Anda, apakah Anda mempercayai apakah Petrus mempercayai keberadaan kerasulan daripada Paulus? Iya. Beliau mempercayai. Petrus yang mana dulu, Pak? Petrus yang mana dulu? Petrus karangan Paulus. Kalau Petrus murid Yesus tidak mungkin. Ini narasi Anda sudah selalu ini nih, apa namanya? Bukan Pak. Penyimpulan. Saya bacakan buat Anda ayatnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, silakan teman-teman yang lain, masih ada nggak yang lain mau bicara? Silakan, Gurinda. Tunggu kita kasih yang lain. Cuma Anda tidak harus sepakat dengan saya. Mungkin Morebili silakan yang punya kitab yang Yesaya 53 tadi itu, Bang, yang dibuat kayak odel-odel sama mereka ini. Silakan. Jadi kalau dikatakan Taurat itu tidak bisa dilakukan, menurut saya dilakukan. Nah, pertama
Kita lihat apa kata Tuhan itu sendiri. Ya, kata Tuhan itu sendiri di dalam Ulangan 30:11. Devarim 30 ya, Ulangan 30 itu sebab perintah ini atau misfah dalam bahasa aslinya yang kusampaikan panu pada hari ini tidaklah terlalu Mudah. sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapa yang naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya bagimu dan di laut dan sebagainya. Tapi Taurat itu ya yakni dia dekat di mulut dan di hatimu untuk dia apa? Dilakukan. Itu kata Tuhan. Penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika ada orang mengatakan Taurat itu adalah kutuk, Taurat itu tidak mungkin dilakukan, itu bertentangan dengan kata Tuhan dan kata seorang nabi dan raja yang bernama Daud berkata, Taurat Hashem temima meshivaneves Erut Hashem nemana makimat beti. Artinya Torah itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak Oke, beriman. sebentar. Jadi, Saya tanya Anda sekarang, apakah Anda bisa melakukan Taurat secara konsisten ke 10 hukum itu, sahabat? Silakan jawab. Oke, 10 hukum itu. Torah itu. Anoki Asilaweka, Sesuai Misraim. Lo iya lekha oleh makarim al-panai. Jangan menyembah Tuhan lain di hadapan hadiratku. Kami tidak pernah menyembah Tuhan Maksud lain. saya di dalam ibadah sakramental orang Yahudi itu di dalam tuntunan kaidah-kaidah Taurat itu harus mempersembahkan binatang, dikorbankan, pemercikan darah. Itu apakah Anda masih lakukan sampai sekarang ini? Silakan. Tadi pastor mengatakan 10 perintah. Iya, maksud saya kan pengembangan daripada Pentateuch itu, Kejadian Keluaran, Bilangan, Ulang. Saya nggak tahu apakah itu bagian daripada tanak Anda? Karena saya sampai hari ini saya melihat. Tapi Pak Pastor, kalau 10 perintah itu beda lagi dengan korbanot. Nah, satu lagi yang perlu dipahami tentang korban atau tentang korban yang ada di dalam imamat. Pertama, tidak hanya darah karena ada tepung di situ. Oke. Tepung. Kalau orang Makanya saya tanya apakah Anda konsisten melakukan itu sampai hari ini? Bila Anda, saya dengar, mengagungkan termasuk Bang Juma, seolah-olah mereka adalah pro Taurat yang melakukan Taurat. Saya lihat ibadah sakramental Islam itu jauh daripada sakral mental yang dilakukan oleh ibadah-ibadah yang ada di Israel. Syariat sama. kami berbeda. Syariat kami berbeda, tapi tauhid kami sama. Kapan waktunya sama saya nunggu dah 1 jam. Akidah kami sama. Tapi syariat kami Oke, sebentar. Halo, sebentar. Ada yang marah sama saya sebentar ini. Gurinda masih ada yang mau diucapkan sebelum ke Opung Pipo? Ya boleh lah. Ada mau saya gas ini. Dia sudah nyerah, Pastor. Udah, Gurinda nggak bisa. Nggak usah narasi begitu, Lai Juma. Udah asik-asik aja kita. Anda sudah buat sebuah narasi di sini yang indah. Oleh karena nanti setitik nilai rusak jadi susu sebelah. Udah, Anda itu seorang scholar Islam. Buat saya akuin, Anda itu seorang. Enggak, tadi gini, apologet. dia membuat narasi gini tadi, Pastor. Jangan sampai Apa dia itu? ditahan polisi katanya dengan An-Nahl ayat 103, kan menjijikkan. Padahal apa? Sekarang begini, Karena gitu. Juma, kau jawab saya pertanyaan tadi Juma. Giliran Apakah ditanya. ajaran Muhammad itu sesat atau tidak? Giliran Anda jawab dulu. ditanya. Itu jawaban dulu. Juma, itu beliau belum puas. Anda Udah harus sesat. harus Udah sesat. bantah. Oke, bantah. Silakan. Enggak sesat itu. Oke, kalau kau bilang tidak sesat, apakah Nur Muhammad itu sama dengan Bukan. Allah atau tidak? Tidak sama. Hakikatnya, Kan tadi hakikatnya sudah apa? dibilang itu adalah ciptaan. Oke, apakah- Laisa kamislihi syai'. Oke, dia ciptaan. Di dalam kitabnya orang Dia Yahudi ciptaan. jelas Tunggu dulu. sekali dikatakan Sudah, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Satu-satu bicara. Lai Juma, satu-satu biar dapat Anda Enggak, menangkap masalahnya esensi gini, pertanyaan. Pastor. Kenapa kembali ke masalah yang sudah selesai gara-gara dia enggak bisa menunjukkan Belum Tuhan selesai, mana yang minta persembahan Apakah darah? Nur Muhammad itu, apakah Nur Muhammad itu hakikatnya sama dengan manusia atau tidak? Ciptaan. Itu ciptaan. Iya. Segala sesuatu Manusia- ciptaan itu hakikatnya Kan sama, manusia makhluk. ciptaan. Saya Di luar katakan, daripada Allah, di luar daripada Tuhan pencipta langit dan bumi itu ciptaan. Apapun itu. Oke, udah kejawab itu. Gurinda, udah jangan ini lagi. Udah. Oke, Tidak, kawan. maksudnya dia Sama apakah seperti sama Yesus dengan manusia? ciptaan. Hakikatnya sama Udah. dengan seperti saya begini, sama dengan kita begini. Segala sesuatu ciptaan itu hakikatnya sama. Makhluk, Iya, apakah kedudukannya Nur Muhammad itu sama dengan makhluk. kita, sama dengan kita manusia Ya biasa sama begini? dengan kita, betul. Sama Jadi dengan kita. Kita Lai Juma, ciptaan. termasuk Nur Muhammad itu adalah ciptaan. Apa itu eksistensinya? Apa itu natural?
Makhluk. Makhluk. Apa Ya. dia? Apa dia? Roh Dia berasal yang- dari kalam, dia berasal dari sifat yang melekat pada diri Allah. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu maka dia Maksud cukup mengatakan, saya, dia jadi melekatkah di dalam diri manusia ataukah dia menjadi seperti roh yang tidak kelihatan gitu maksud saya? tidak, segala sesuatunya, aspek roh, aspek jasmani yang fana itu semua adalah makhluk. Oke, udah Berarti kita dia sama dengan kita. Berarti dia Dia sama dengan kita. begitu. Yang namanya ciptaan, Bung, sama seperti Yesus ciptaan, jangan dibuat-buat lagi yang lain. Iya, Enggak, berarti sama dengan itu kita terbuat Juma dari air mani dengarkan. begitu. Sebentar, Ya, Bu Rinda. seperti Mesias Sebentar, itu Bu Rinda. manusia. Anda jangan Mesias, bernarasi. Mana Juma, ada Mesias sebentar. itu Tuhan? Tidak ada. Halo, jangan Anda bernarasi seperti itu. Jangan ada penyimpulan di sini. Bagi kami Yesus itu Allah yang inkarnasi. Ya, Tidak ada itu, Pak. Itu ilmu manusia. dari mana itu, Pak? Oke, Dari mana Anda, ilmunya? nanti saya Di mana tunjukkan. ilmunya Anda dapatkan Ya, itu? di Tuhan dalam menginkarnasi menjadi makhluk. 1 Timotius 3 ayat 16. Oh, dari Paulus. Kirain dari kitab para nabi. Yaudah, kalau Anda tidak percaya, makanya saya katakan kepada Anda berkali-kali kalau Anda menghina, seandainya kami menghina Muhammad. Saya tidak Ini menghina, Bapak. Saya tidak menghina. sampaikan. Saya katakan itu ilmu yang datang dari Romawi Yunani, Pak. Bukan dari Yahudi ilmu itu. Bahwa Tuhan menjadi manusia, itu bukan dari Yahudi. Menurut Anda Paulus itu, Surat-surat siapa? Paulus ada 14 surat, ada 14 kitab yang ditulis oleh Paulus, itu semua dituliskan kepada non-Yahudi, bukan untuk orang Yahudi. Dia nggak laku. Karena Paulus tahu orang Yahudi tidak akan mungkin mempertuhankan ciptaan. Makanya ajaran itu lakunya kepada Roma dan Yunani. Apa-apa, Gitu loh, Pak. sahabat. Narasi Anda nggak seandainya orang Israel bisa menerima Yesus Tuhan, mereka tidak akan menyalibkannya. Yesus tidak pernah mengajarkan Ya, kepada Bani Israel dia adalah Tuhan. Anda ini kelirunya sebentar di situ, Pak ini Pastor. sebentar saya bacakan. Ini. Nah, Alkitab silakan. kami berkata demikian. Jadi saya berharap Silakan. bahwa Paulus itu Anda jangan narasikan seorang penyesat, ya. Oh, nggak bisa. Dengar. Begini, mohon Ini izin. kata 30 detik, Alkitab 30 kami. detik. Nggak, izinkan 30 saya, detik, Pak baru Pastor. nanti Anda bantah, baru Anda nanti bantah. Anggaplah Oke, kesabaran baik. Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, kata Petrus, Rasul Petrus dari 12 murid Yesus itu. Saudara-saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Perhatikan. Yang menurut tafsiran saya ini juga yang Anda lakukan. Dikatakan hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Yang Anda kutip tadi berapa surat itu. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi saya mau beritahu Anda, jadi pernyataan Paulus kepada legal standing daripada kenabian, Paulus itu kata Petrus itu sah. Kami meminta ketika Anda bernarasi, dulu kita udah sepakat di sini, Anda masuk di sini. Mari kita berbicara dialog edukatif, kita berbicara. Saya pertanggungjawabkan Pak Pastor. Izinkan saya 1 menit saja. Silakan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu satu. Kedua, Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus hanya untuk Yahudi dan Paulus untuk non-Yahudi. Ketiga, Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus berpesan kepada Bani Israel, murid-muridnya, di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, untuk mentobatkan non-Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, dan itu adalah Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus adalah orang Farisi menurut mulutnya sendiri. Lalu kemudian Paulus mendirikan agama apa? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu disebut sebagai penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi, dan dia berasal dari sekte Nasrani. Nasrani sama dengan Kristen. Udah 1 menit. Sekali lagi. Udah 1 menit. 30 detik, Pak. 30 detik. Jadi satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi adalah Kristen. Enggak sebentar. Satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi adalah Kristen. Juma sebentar. Dan Paulus adalah orang Farisi itu. Saya bantah Anda. Sebentar. Silakan. Pak Opung Pipo, sebentar izinkan saya. Saya ingin bantah apa yang Anda katakan. Enggak, waktu saya nggak ada lagi. Udah. Ya sebentar, saya berikan. Setelah saya baca nih, nanti Opung Pipo. Akulah gembala yang baik. Eser ada di sini. Baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini khusus buat orang Israel. Dengar sahabat.
Ya. Iya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan Oke. nyawaku bagi domba-domba, memberikan nyawanya. Yesus sendiri yang menyatakan, nyawa itu darahnya itu. Dia menyatakan, kalau cuma yang ngomong begitu saya nggak percaya, tapi kalau Yesus yang berkata saya percaya. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain. Siapa domba-domba yang di luar Israel? Goyim, yang bukan dari Salah. kalangan. Sebentar, jangan Anda bantah dulu. Dari kandang ini, domba-domba itu Iya. harus kutuntun juga, dan mereka Iya. akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala sesuai kolerasinya di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Salah. Oke. Saya bantah boleh, Pak Pastor? Udah Boleh saya bantah ini? Cukuplah, kita berikan yang lain. Silakan Pak Pipo, Oke. apa yang Anda mau katakan? Thank you, Silakan. Pak Pastor. Pipo. Waktu saya Pak, saya Untung udah, aja. udah nanti Silakan, udah Pak saya Pipo. bicara nanti. Ya, udah saya Gaspol. bicara nanti saya akan keluar. Ini karena ini waktu saya nggak ada buku. Ya betul. Ini Gaspol. siapa tadi ini? Si Yahudi ini saya gas dulu sekalian ini. Tiga seperti ini. Halo bro, siapa namanya? Siapa namanya tadi? Si Juta Monat. Apa itu? Si Juta apa? 3 juta menot. Ya. Halo bro. Ya, lanjut, Pung. Apa kabar? Apa kabar Anda? Ya, nama Yahudi saya Yosef Nachman. Anda Nama dari suku simpel apa? saya Billy. Anda dari suku apa, brother? Oke, Nanti kita oke. cari di Google Anda itu Oke. tentang ya. Anda dari suku mana, sahabat? Saya banyak teman orang Yahudi. Nanti saya cari Anda siapa. Jadi orang Kristen aja ragu Oke. terhadap Diam orang dulu, Yahudi diam asli. kau dulu. Apalagi kami Muslim Diam terhadap dulu, Kristen. diam. Diam kau dulu. Oke. Juma, Lanjut. supaya kita teman sahabat. Mau nggak ada Ya, kesopanan. izinkan. Iya, narasi saya Kami itu sudah ngomong. sehat itu. Narasi saya itu ilmiah. Woi, Iya. diam Iya. kau dulu. Gimana Pak Pivo? Lanjut. Pak Pivo, Baik. Gimana? Oke, Anda memahami Taurat Bezrat yang Anda baca Hashem. tadi? Oke, Bezrat Hasem. Oke, baik. Jelaskan bagi saya dulu. Ada bait Allah. Bait Allah itu bagaimana untuk mempersembahkan persembahan itu? Apa yang ada di bait Allah? Di pelatarannya, tempat kudus, meja rotian, 7 kaki dian, mesbah dupaan, dan tempat maha kudus. Coba jelaskan dulu. Oke, bukan gitu susunan dalam Beit Hamikdash atau juga di dalam Ohel Moed, ya. Yang dari kau dari Susunannya adalah Alkitab, ini dari Alkitab. Jangan pikiran akalmu kau buat. Jangan pikiran akalmu kau buat. Juma, jangan mengeong Kalau kau. kamu- Aku juga bisa Kalau kamu membunuh. mengetahui Taurat tentang persembahan domba atau merpati apa yang dibawa orang-orang Yahudi zaman itu ke Bait Allah, paparkan dulu. Ada berapa bahagian di Bait Allah itu untuk membawa persembahan itu? Kalau kamu orang Yahudi. Oke. Silakan. Oke, jadi ada 3 bagian, bukan seperti yang Anda katakan banyak enggak. Ya ada 3 bagian Dari di Alkitab, Beit itu kan di Alkitab yang saya baca. Jangan nggak gitu bro. Kalau kau baca di Imamat nanti di Keluaran 25, ayat 30, itu jelas. Makanya kau jelaskan dulu di Bait Allah itu kalau kamu memahami Taurat, bagaimana cara dulunya. Kalau Anda sekarang saya nggak tahu bagaimana membawa persembahan itu. Awal persembahan dibawa orang ke Bait Allah apa? Bagaimana caranya? Coba. Oke. Disalib, Makanya Pak saya terangin Pipo. dulu. Saya terangin dulu. Jadi ada tiga ruang tempat kudus ya untuk melakukan korbanot. Pertama adalah azara atau pelataran. Tadi Mesbah kamu bilang persembahan pelataran di itu benar. awal di pelataran Bait Allah. Kamu nggak paham kau? Ya itu terbuat dari apa Pak Pivo? Tahu nggak terbuatnya dari apa? Di Bait Allah di pelataran, di ruang yang terbuka Iya. sebelum masuk Iya. ke Bait Allah. Nah. Iya itu terbuat Mesbah dari apa Pak Pivo? persembahan ada di sana pembasuhan. Ada di situ Iya. sebagai, kalau kita katakan sebagai tong, tempat atau kita katakan room, ada airnya. Coba jelaskan. Oh itu Kior Nechoset namanya. Berbeda lagi Bukan dengan Kiorenosen. Jelaskan dulu. Kiorenosen. Oke lah. Oke. Lanjut. Gas, guys. Gaspol, Pung. Gaspol. Pipo. Jangan main-main. Yang namanya Dengar. mesbah dengan Kior Nechoset itu berbeda. Nah, karena ada Mesbah itu dengan, bagian-bagian. bejana Dengar. pembasuhan beda. Makanya kamu pakai kuping kau dengar, jangan pakai mulut. Kalau ada orang Yahudi zaman itu membawa persembahan domba, domba lah kita katakan, tentukan di pelataran dulu disambut oleh imam. Apa yang dilakukan imam ini di situ? Kau tahu? Oke, untuk korban. Baru kita- Untuk orang yang memberikan korban dia Apa yang meletakkan dilakukan? tangannya di atas kepala. Meletakkan Oke. kepalanya di atas kepala hewan tersebut. Lalu memotongnya siapa?
Yang motong adalah Memotong kohen. korban itu siapa? Kohen. Kohen. Siapa yang memotong? Imam ini kek yang memotong domba ini kek. Pendeta, pastor, dia memotong. Udah jangan ngomong kau Juma, diam dulu lah. Biar ini ya biar ada hiburan juga lah. Dari tadi udah tegang-tegang ya. Agamanya orang kok Biar dipretelin kamu- tanpa Halo, ilmu. Kalau Cukup, biar cukup. kamu Ya. paham apa yang kamu ceritakan di Torah, biar saya cari kau. Iya, boleh. Oh, Pung ajari dia, yang Pung ajari, memotong Pung. itu adalah kohen. Ya, yang memotong itu kohen. Yang memotong Yang adalah memotong kohen. domba ini atau siapa? Imam ini kek atau yang membawa ini? Gas, Pung, Kohen yang Pung. memotong itu kohen. Jangan kasih kendor. Kohen apa pengertian kamu kohen? Kau nggak kosen sekali kau bilang kosen. Mana kau cara berpikir itu? Yahudi Jelaskan itu dulu. Mafifo, Yang bukan memotong Kristen adalah itu. kohen atau Yang memotong domba ini siapa? Kan saya katakan tadi di pelataran sebelum masuk ke bait Kohen. Allah di ruangan, Kohen. dibawalah domba. Domba ini diserahkan kepada imam Nah. yang ada di situ. Yang memotongnya Kohen. siapa? Gurinda. Kohen. Kohen itu. Imam itu apa Iya. yang membawa domba Oh, ini? Pung Pipo, kita dengar beliau apa itu kohen itu, bukan kosen ya, kohen itu. begitu. Jelaskan. Aduh, jadi keringat saya jadi Ya. buka baju aja nih jadinya. Apa itu kohen? kohen sama Teman-teman, kosen- sebentar, kohen sama kosen memang berbeda, betul, sebentar, Pak. host sambil dulu, teman-teman yang menonton kita lebih dari 1.000. Masa disiram-sirami lah semua dengan air yang berkembang. Masa Oke, cuma apa itu kohen? Coba jelaskan. Bentar, Opung Pipo sebentar, ngegas terus, remnya dipakai dulu. Ini disiramin yang ada di room ini supaya sejuk gitu. Masa Oke, cuma pendeta Juma yang disiram-siramin, nggak enak banget teman-teman ini. Tolong, Nggak iya, adil iya, banget, nggak adil banget dunia. Enggak, ini- Juma bilang dulu teman-teman mau pengikut Ya pengikut teman-teman, tolong disiram-siram. Iya. Nggak enak Kirim kau ini. gift-giftnya Iya. kepada teman-teman kita Iya. yang ada di sini. Ayo, Iya. semangat. Itu masa ada nol Lanjut. itu gipnya kan Coba, lucu coba. banget itu. Bentar, waktu kasihan. saya nggak banyak, Lanjut. waktu saya nggak banyak. Nanti sesudah ini saya akan mundur kan waktu saya ada kegiatan nanti bentar lagi. Jadi Ya. bagaimana? Coba jelaskan dulu sampai ke bait Allah, sampai ke yang maha suci nanti dia. Orang-orang yang mau membawa persembahan itu. Coba jelaskan bagi saya. Oke. Kamu paham? Jangan paham Om. Coba. Lanjut. Jadi Kamu jangan kamu nangis, jangan kamu Iya. nangis. Iya, jangan nangis ya. iya Om. Jangan kamu ketawa Ya, dalam Om. penderitaanmu. Jelaskan. Asik. Tidak Om, ketawa itu bagusnya di dalam kesukacita Om. Udah jelaskan dulu. Ya. Jadi Om. Jauh di KW-KW yang kau ma- di mana? Yang melakukan syekhita itu adalah kohen. Nggak boleh. Kohen ini orang- apa pengertian lain. supaya orang mendengar, supaya mengerti orang kohen. Jelaskan pengertian itu Pak, apa? kohen itu apa? Oke. Sekipa itu apa? Bahasa-bahasa. Kohen itu ya, kohen itu adalah imam. Ada dua kohen. Kohen Udah biasa atau imam lama biasa. kamu katakan, jangan kohen nanti kosen Ya. jadinya. Oke. Lalu Kan dipotong. mulai Iya, nakal dipotong ini, ini, Pak Ibu. dipotong domba. Terus. Mhm. Ini apa ini bawa Terus. Ya. ini? Dipotongnya di Jangan bawa ruangan Azhara atau di pelataran. Di pelataran dipotong di luar bait Allah, di pintu. Mau masuk ke pintu itu dipotong. Siapa yang memotong tadi Anda katakan kohen? Kalau Baru kamu dimas- katakan imam yang memotong, kamu nggak Ya. ngerti. Kamu nggak ngerti. Udah silakan dulu, saya jelaskan nanti sama Ya, kau. silakan. Karena untuk masalah pemotongan atau syekhita itu hanya bisa dilakukan oleh imam. Bait suci. Jelaskan terus. Terus lanjut. Kemana di Ya, bawah? yang jelasin situ marah-marah mulu, tensinya coba ditensi dulu. Berapa? Makanya kalau kamu katakan kamu mengerti Taurat, odong-odong kau. Asik. Coba Nah, jelaskan. sekarang ya makanya bagaimana terangin ini darahnya tinggi terus 175. Opung Pipo, kendalikan. Minum dulu. Minum kopinya Opung Pipo. Aduh. Udah. Ini saya kan biasa. Ya, saya suka. boleh izinkan. Lanjut. Ini belum Juma lagi digas sama Opung ini. Ini aja udah. Lanjut. Ya, silakan. Nah, jadi di apa namanya di mesbah atau misbeah pertama ya. Jadi mesbah itu ada dua. Weh, tuh pegang kupingmu, nggak tahu apa-apa kau. Loh, mesbah itu Kamu ada ngerti dua. yang saya tanya? Di mesbah, Ya, kan mau apa diterangin. kamu katakan di mesbah?
Mesbah ada Opung dua. Pipo, Dia nggak Opung tahu Pipo, itu mesbah izinkan, apa, Opung. akhi, dia nggak ngerti mesbah, akhi. Opung Pipo izinkan dulu. Nanti kalau enggak sesuai baru Opung bantah. Ya. Biar waktunya Oke, ini. Ya, silakan. Silakan. Jadi setelah disembeli binatangnya ya, ini berbeda ya di Ohel Moed atau di Miskan atau di Tabernakel ya, atau disebutnya Ohel Moed itu kemah pertemuan, dan juga nantinya akan dilakukan di Beit Hamikdas atau Bait Suci. Nah, jadi setelah dipotong untuk bakaran itu dibakar di tadi itu di misbeah pertama. Nah, di situ nanti ada darah dari binatang itu harus ditaruh di tanduk-tanduk di sekitar misbeah itu. Baru setelah itu sisanya dibuang di bawahnya. Ada semacam saluran di bawah situ. Nah, baru imam akan mengumpulkan sedikit darah dari binatang yang sudah dipotong, maka dia akan masuk ke dalam ruang yang kudus atau kodesh, ruang kodesh. Nah sebelum melakukan tugas itu dia harus melakukan cuci tangan dulu, cuci tangan di kior nechoset. Ya, bagaimana Tuhan kepada Musa, perintahkan kepada orang Israel untuk membuat bejana pembasuhan. Jikalau mereka akan masuk melakukan korban dan sebagainya, mereka harus mencuci tangan. Kalau tidak, mereka akan mati. Lihat nih. Nah, jadi itu akan setelah itu maka darah itu akan dibawa ke ruang yang kudus. Di ruang yang kudus itu, di situ ada misbeah atau mesbah yang terbuat dari emas. Makanya saya tanya Pak Pipo pasti nggak tahu. Mesbah itu ada dua, dan satu terbuat dari tembaga, yang satu dibuat dari emas. Nah, di ruang yang kudus ini juga adalah darah itu ditaruh di tanduk-tanduk daripada mesbah itu. Nah, baru di ruangan ketiga itu adalah ruang Kodes Kadeshim atau ruang yang maha kudus. Di situlah ada Aron Brit atau tabut perjanjian Hashem, dia ada di situ. Di situ. Di dalam situ ada tabut perjanjian yang isinya adalah 10 perintah Tuhan dan tongkat Harun dan roti mana di situ. Di situ Tuhan berbicara lewat Aron Brit itu, tabut perjanjian itu, lewat yang namanya image atau gambaran dari malaikat serafim di situ. Jadi sangat simpel untuk menjawab pertanyaan, dan saya akan menjawabnya dengan sangat simpel juga, gitu, Pak Pipo. Oke, masih ada pertanyaannya Opung Pipo. Gaspol. Enggak, begini. Ini anak ini enggak ngerti apa-apa ini. Kamu sekolah dulu belajar, nggak ngerti apa kamu katakan. Kalau kamu katakan Taurat, kamu nggak mengetahui Taurat, maka kamu jauh di KW-KW. Kamu aja nggak tahu di dalam perjanjian itu ada dua mesbah. Kamu nggak tahu. Dengar, diam kau, saya jelaskan. Dengar, terperinci mendetail saya jelaskan. Kau dengar. Nggak ngerti kau Taurat, nggak ngerti kau itu. Sebelum dibawa domba, seminggu sebelum itu harus diberitahukan kepada orang-orang Israel. Itu pengurapan pembasuhan. Itu hari perdamaian. Sebelum masuk itu membawa domba, diberitahu kepada orang-orang. Itu hari Raya Yom Kippur. Itu hari Raya Yom Kippur berbeda lagi. Hari Raya perdamaian itu Yom Kippur berbeda. Diam kau dulu. Berbeda. Dengar itu dulu. Raya Yom Kippur. Diam kau dulu. Nggak bisa. Berbeda itu. Dengar, diam kau dulu, biar saya jelaskan kepada kau karena kau udah tak ngerti. salah, mau dengar gimana? Ada pendamaian itu adalah Yom Kippur. Udah salah. Karena pendamaian itu cuma setahun satu kali, di mana imam besar bisa masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Dengar dulu. Jadi nanti kalau Itu kau bisa udah di dalam salah. Taurat itu apa? Nanti Itu Anda udah bantah. salah, Kalau bilang. itu salah, Hari nanti Anda pendamaian itu cuma bantah. satu kali setahun. Halo, dengar dulu. Nanti Anda bantah supaya waktu kita durasinya itu jalan. Silakan, Opung Pipo. Dengar, diam kau dulu. Kamu biar saya cari kau tentang Taurat. Asik, diajarin. Silakan. Lalu dibawanya lah domba. Domba yang masuk di dalam mesbah persembahan itu di pelataran di luar bait Allah. Itu lapangannya ada, ukurannya ada, panjangnya ada, semua lengkap. Datang imam menambut yang membawa domba. Lalu disembelih. Yang menyembelih yang membawa domba. Yang ada suatu tempat kendi, inilah imam itu membawa ke leher domba itu menampung darah itu. Dengarkan, yang membawa domba ini adalah untuk penebusan dosanya. Tapi ingat, orang yang masuk ke bait Allah itu tahu dan pasti akan datang sesuatu nanti juru selamat. Itu maknanya. Baik, dengarkan. Nggak nyambung. Dengar dulu, diam kau dulu. Biarkan dulu Lalu sampai masuk. 1 menit lagi silakan. Nanti Anda Lalu bantah. masuk ke
lalu masuk ke tempat baik Allah. Sebelum masuk ke ruangan, di situ bejana tempat pembasuhan, lalu domba disuci, dibasuh. Masuk ke ruangan, ada 7 kaki dia di sebelah kiri. Makanya kau mengerti apa-apa kau bocah. Di sebelah kanan ada mesbah roti sajian. Opung Di Pipo, sebelah nggak usah kanan. ada narasi menyerang pribadi Opung Pipo, santai-santai. Lanjut. Dan yang di depan mesbah perdupaan. Dan di atas mesbah perdupaan ada tirai-tirai. Atau kalau dikatakan tirai, kain dari warna. Kain ini panjang menutupi. Di balik kain ini ada tabut perjanjian, itulah yang dinamakan Maha Suci. Di sana nanti yang membawa ada imam itu di situ imam. Imam itu di situ, disitulah apa? Tabut perjanjian 10 firman Tuhan yang ada di dalam itu. Maka datanglah sekarang, saya jelaskan kepada Anda. Mesbah roti sajian di sebelah kanan, ada 7 kaki dia di sebelah kiri, ada lilin 7. Itu hidup. 7 pengertian lilin ini kamu nggak paham, nggak ngerti kau apa-apa. Makanya di dalam sebelah kanan meja sajian kesucian ini, di sini ada kemenyan yang harus dibakar. Datang imam, darah ini dipercikan ke tirai-tirai itu, dengar? Yang kain yang terbentang itu, ini darah dipercikan. Lalu ini pedupaan atau kemenyan dibakar supaya ini jangan bau. Itu fungsinya. Di sebelah kiri ada kaki dia, adalah ini berbentuk suatu jemaat nanti. Oke, Opung Pipo, oke. Anda sekarang buat sebuah pertanyaan dari paparan Anda sedemikian banyak itu supaya nanti 3 juta ini menjawab. Silakan, buat sebuah pertanyaan. Monggo. Enggak, saya jelaskan dulu secara itu Enggak, udah terlalu panjang. Udah terlalu panjang. Jadi Opung bikin sekarang pertanyaan dari narasi Opung yang banyak itu. Silakan. Supaya beliau bisa. Maksud saya begini, Pastor Ben. Jadi makna ini semua nanti akan saya jelaskan kepada siapa makna ini semua, keadaan untuk membawa domba ini kepada bait Allah. Tetapi kan ini banyak tamu kita di sini Opung Pipo supaya semua juga dapat bagian. Belum lagi Anda menggas Juma, belum lagi Juma ngegas nanti. Ini masih panjang ini. Silakan bikin sebuah pertanyaan kepada beliau. Saya sedikit lagi pamit, Pak Pastor. Di sini sudah mau buka waktu Makassar. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Tapi izinkan Pak Opung Pipo ngomong dengan Anda sebelum Anda pamit. Makanya saya katakan tadi harus kita otentik. Opung Pipo, ini Laya Juma ini yang nanti jadi pendeta ini, Opung Pipo tanya sesuatu kepada dia, gaspol Pung, supaya jangan macam-macam dia sama Opung Pipo. Siapa ini dulu saya gas. Nanti dulu. Karena Juma udah mau buka dia mau buka puasa. Silakan Pung. Jadi mendengarkan, maka kamu katakan Taurat, kamu pun nggak ngerti Taurat. Saya pastikan kau nggak ngerti itu Taurat. Opung Pipo, pertanyaan Anda arahnya ke Juma sekarang, bukan kepada itu. Karena Pastor Juma, karena Ustadz Juma udah mau pergi. Silakan Pung. Ini belum. Ini udah tadi udah. Ini takut. Aduh. Udah ya. Nanti aja habis buka lagi. Saya tetap di sini kok, kecuali kalau mau diturunkan. Gini aja Pastor Ben, gini, tolonglah dulu nanti kalau ini karena udah Anda potong nggak bisa dijelaskan sampai kemah yang suci tadi apa fungsi yang itu dari persembahan yang dibawa domba atau merpati itu. Jadi sebenarnya makna itu satu-satu saya jelaskan. Waktu kita udah mau selesai, nggak terlalu panjang lagi. Maksud saya ini Ustadz Juma udah mau pergi, Opung bertanya sesuatu kepada beliau. Begini kalau udah masuk Pak Pipo, dia itu mau apa itu? Udah mau tumbang deh itu, udah ngerti deh saya itu, makanya mau pikir. Oke, Bro Juma ya, enggak begini Pastor Ben. Iya. Nanti Bro Juma, nanti jam 10 masuk ke Komal ini, saya tantang Anda diskusi, Oke, masuk ke Komal ini nanti. Oke, insyaallah. Nah, enggak, saya akan hadir nanti di Komal ini, Pastor Ben. Saya tantang Anda, saya tantang. Oke. Baik teman-teman. Tapi Moribili, saya pamit dulu ya.
Oke, terima kasih ya, Pak Saudara Bro. Kemas Firmansyah, pamit dulu saya di sini mau buka. Insya Allah kita panjang umur, kita jumpa lagi besok sebentar malam ya kita Oke. jumpa. Terima kasih ya, Terima kasih semua, terima Siap, kasih. Oke, Ustaz Juma, kalau ada Tuhan Yesus kata-kata memberkatimu yang ya. kurang berkenan, Ya, terima saya kasih. mohon dimaafkan. Buat semua Ya. pengikut orang-orangnya Oke. Juma yang ikut ke Ya. sini, ke room saya, ke room Pastor Ben. Ayo kita fallback masing-masing ya. Oke, Jadi terima sip, kasih sip. buat Saya pamit. bimbingnya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum God bless you ya. warahmatullahi Sore-sore wabarakatuh. semua. Semangat sore. Oke, Semangat kita sore, tetap semangat sahabat, sore. kita tetap satu kedamaian ya, Bro. Harus, Cuma tetap harus. sahabat. Salam Oke, salam makasih. satu NKRI. Oke. Salam NKRI, Presiden Iya, kita Jokowi. mantap. Oke, mantap. Silakan Opung Pipo, arahnya lagi kembali Baik, ke 3 sahabat-sahabat juta. sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang pertama kali ini, ya untuk yang kedua kalinya ya, terkait dengan persembahan kepada Dewa Molok. Ya, tadi pagi dan sore hari ini kita melihat ada pastor dan ada beberapa teman dari Kristen, ya termasuk Gurinda tadi sang penghujat ini, ternyata tidak berdaya, hancur lebur. Ditambah lagi Akhi Billy juga masuk. Beliau adalah sahabat saya, beliau sahabat kita lah gitu ya. Kami sering sharing ya. Beliau juga biasa sholat di masjid, teman-teman. Beliau potokan kalau dia lagi di masjid, lagi tefila, lagi ibadah, lagi sholat di masjid. Yang pasti materi sajian kita pada sore hari ini itu terkait dengan kepada siapa Kristen mempersembahkan darah Yesus. Ternyata mereka tidak mampu kemudian untuk menjawab. Tidak ada data kecuali ngemis-ngemis Yesaya 53. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan persembahan kurban yang diminta dan diperintahkan oleh Tuhan ke dalam ajaran Nabi Musa dalam Imamat 1 nomor 2. Yesus pun mengatakan di dalam Lukas 5 nomor 14 agar mempersembahkan hewan sama seperti persembahan Nabi Musa alaihissalam. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat berbuka puasa. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.